Aku jelas seorang penjelajah waktu, namun mewarisi identitas dan ingatan si pecundang si pemuja asli. Melihat kata, pergi, yang dikirim by Wei Wei di ponsel. Aku marah langsung menendang tungku arang yang menyala. Sebagai seorang pekerja 996, aku sangat mengerti waktu adalah uang. Tapi si asli malah menyia-nyiakan masa muda yang berharga pada wanita seperti ini. Ketika aku membuka catatan chat di ponsel si asli, aku menemukan pacar yang katanya itu tidak pernah mengakui identitasnya. Bahkan membuat hubungan pacaran dengan orang lain di dalam game. Yang paling ironis adalah, si asli demi menyenangkan dia, tekun belajar gitar, menyewa loft tapi hanya mendapat ciuman dingin demi ciuman dingin. Aku menatap layar ponsel. Sudut bibirku tersenyum sinis. Omongan Bai Weiwei itu bagiku benar-benar sangat lucu. Dia bisa menipu si asli, yang kepalanya cuma tentang cinta, tapi tidak bisa menipuku. Sambil menggantung seseorang, sambil selingkuh, dan menghabiskan uang si asli. Sekarang utang buruk ini semua jatuh ke aku. Aku mengacak-acak kantong. Tidak ada rokok. Mendorong pintu apartemen. Gelombang panas malam musim panas menerpa wajah. Komplek buruk ini lebih parah dari yang kubayangkan. Kabel listrik kusut di beberapa lantai gedung. Gang dipenuhi motor listrik. Berjalan saja sulit. Di bawah satu-satunya lampu jalan nyamuk beterbangan tak karuan. Kalau bukan karena dekat kampus, tempat kumuh ini mungkin kurang dari 800 saja. Lampu toko serba ada setidaknya membuat suasana terasa lebih nyaman. Setelah membeli rokok, aku berdiri di pintu membuka bungkusnya. Mata tak sengaja tertuju pada sosok di dekat tong sampah seberang jalan. Itu seorang gadis yang meringkuk, berlutut sambil memeluk lutut, bersandar di dekat tong sampah. Tangan memegang beberapa lembar kertas. Di dekat kakinya ada tas anyaman berwarna putih. Sudah jam 10.30 malam. Seorang gadis muda sendirian berjongkok di tempat seperti ini. Pasti bukan seni pertunjukan kan? Gerakan menyulut rokokku tiba-tiba membeku. Tubuh ini jelas belum terbiasa dengan rangsangan nikotin. Bikin aku batuk-batuk. Gadis itu mengangkat kepala setelah mendengar suara. Di bawah poni yang berantakan, sepasang mata jernih menunjukkan ketidaksenangan yang nyata. Menatap tajam ke arahku. Di bawah sinar lampu jalan, wajah polos gadis itu sangat cantik hingga membuat jantung berdebar. Entah kenapa aku spontan menyerahkan rokok yang baru kugosokkan. Mau, ambil satu batang. Aku mengayunkan rokok di tanganku di bawah pohon kayu. Sepasang mata berwarna aprikot itu berkedip dalam keadaan basah. Seperti ragu-ragu untuk melewati batas tak terlihat itu. Dia ragu-ragu menerima rokok itu. Canggung ditempelkan di mulut dan menghirup dalam-dalam. Tiba-tiba tersedak hingga matanya berair. Bahkan ujung telinganya memerah. Dia membungkuk, punggungnya terus bergerak. Namun dengan keras kepala dia menghirup lagi. Kali ini hidungnya sampai mengkerut seperti kenari kecil. Rokok itu gemetar di ujung jarinya. Seperti kunang-kunang yang tidak patuh. Cahaya yang berkedip-kedip memantulkan sudut matanya yang memerah. Aku melihatnya dengan penasaran. Meraih dan merebut rokok itu. Bocah kecil. Kamu ini seperti bermusuhan dengan rokok. Aku mengoyang-goyangkan kotak rokok. Berpura-pura bicara omong kosong dengan serius. Tahu kenapa namanya Li Kun? Satu orang merokok disebut egois. Dua orang merokok disebut berbagi. Sekarang giliran Feng juga sudah mencoba. Aku sengaja memuntahkan puntung rokok ke arah Ye Feng. Sekarang giliran kamu menarik asap. Baru kamu yang menarik asap. Pipi Lingzi yang mengembuskan napas membengkak. Seperti hamster yang bulunya menggelembung. Melihat dia masih bisa bercanda, aku langsung duduk di sampingnya. Memiringkan kepala memperkenalkan diri. Nama saya Lu Zeyan. Dan kamu, Ling Zixia, tidak menjawab. Hanya bergeser sedikit ke arah tempat sampah. Menjauh sedikit. Dia menatap minimarket yang terang benderang tidak jauh dari situ. Matanya sedikit melamun. Aku mengikuti arah pandangannya. Tiba-tiba teringat sesuatu. Lari masuk ke minimarket. Ketika kembali, membawa 2 puding kecil di tangan. Salju turun untuk menurunkan suhu. Ling Zixia secara naluriah mengulurkan tangan lalu menariknya kembali. Es krim. Sudah disodorkan ke tangannya. Dia berbisik mengucapkan terima kasih. Ragu-ragu memperkenalkan diri. Lin Zixia. Aku dengan sungguh-sungguh mengangkat es krim mendekat ke arahnya. Lin Zixia, ambil satu. Dia terkejut sejenak. Tapi tetap melakukannya. Es krim bertabrakan. Mengeluarkan suara klik yang ringan.
Rasa manis dingin meleleh di mulut. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Seperti sudah lama tidak merasa tenang seperti ini. Selama sekitar 10 menit berikutnya, kami diam-diam makan es krim. Ling Zixia menggigit batang es krim. Di dekatku justru terasa agak tidak nyaman. Pipi mulai memerah. Aroma yang kuat hampir tak terlihat. Dia tiba-tiba membuka mulut. Lu Zeyan, kamu tidak kembali ke asrama? Aku tersadar kembali. Melihat papan tanda biru toko serba ada itu. Sepertinya aku mengerti kenapa dia duduk di sini. Bisa meminjam cahaya lampu untuk mengusir kesepian. Dan bisa bersembunyi di sudut untuk menyembunyikan kerentanan. Aku menyewa rumah di luar. Tidak perlu buru-buru ke asrama. Aku melirik tas rajut warna putih di sampingnya. Dengan suara lembut bertanya, kamu punya tempat untuk pergi malam ini? Ling Zixia menundukkan kepala, matanya suram. Mengecil dan merapat ke arah tempat sampah. Dengan suara samar berkata, aku akan segera pulang. Aku tidak membongkar kebohongannya. Mengibas debu di bajuku. Tersenyum berkata, kalau begitu, mampir ke tempatku istirahat sebentar saja. AC-nya dingin dan juga aman. Kalau sudah ingin pulang, tinggal matikan AC saja. Ling Zixia menunduk, memandang kertas yang kusut di tangannya. Itu adalah laporan pemeriksaan dari rumah sakit. Dia teringat apa yang dikatakan dokter. Semua kekuatan hancur pada saat ini. Dia menengadah memandangku. Sudut bibirnya tersenyum getir. Kenapa kamu membantuku? Aku menggaruk leherku. Memperlihatkan senyum jahil. Bukankah karena kamu tampan? Kalau orang lain, besar seperti beruang, kulitnya juga gelap, aku pasti tidak berani mendekat. Lin Zixia tertawa geli. Jejak air mata masih di wajahnya. Namun akhirnya dia merobek laporan dan membuangnya ke tempat sampah. Dia berdiri dan berbisik lembut. Lu Zeyan, mulai sekarang harus merepotkan kamu. Saat Lin Zixia berdiri, aku baru benar-benar melihat penampilannya. Di bawah lampu jalan, bayangan tubuhnya yang jenjang memproyeksikan siluet yang anggun. Kaos yang sudah agak pudar itu secara tak terduga membentuk lekuk tubuh yang sempurna. Angin malam mengangkat sudut kaos. Garis pinggang yang samar terlihat. Membuatku secara tak sadar menahan napas. Kalau kamu seperti ini, tenggorokanku bergeser sedikit. Suaraku agak tegang. Mungkin aku benar-benar akan betah di sini. Telinga Lin Zixia langsung memerah seperti mawar. Dia membalik wajah dan bergumam pelan. Kalau begitu jangan pergi Kata-kata itu seperti batu kecil yang dilemparkan ke permukaan danau. Membangkitkan gelombang di hatiku. Aku pura-pura tenang sambil menggoda. Jangan uji ketangguhanku ya. Kalau aku benar-benar gak bisa tahan. Sambil bicara aku sudah mengangkat tas rajutnya. Gerakanku natural seperti sudah melakukannya ratusan kali. Ayo pergi. Nanti kalau terlalu malam asrama pasti tutup. Aku sendiri yang urus. Lin Zixia meraih tangan untuk merebut. Jangan harap deh. Aku angkat tas itu tinggi-tinggi. Mataku berkilauan dengan pandangan licik. Ini kan sandera milikku. Kalau kamu lari di tengah jalan, aku mau cari orang di mana? Lin Zixia tertawa karena godaanku. Alis dan matanya membentuk bulan sabit yang cantik. Kalau kamu capek, beritahu saja aku lelah. Aku diam-diam tersenyum dalam hati. Sekarang aku ingin sekali memeluk dia sambil lari sampai ke tujuan. Aku sering menoleh untuk memastikan dia mengikuti. Lin Zixia menyadari tatapanku. Tiba-tiba dia berjalan cepat 2 langkah. Dengan suara dan ekspresi yakin dia menggandeng lenganku. Gerakan itu bikin aku langsung membeku. Aku bisa merasakan hangatnya suhu dari lengannya dengan jelas. Ada juga detak jantung yang tiba-tiba semakin cepat. Suara serangga di malam musim panas terdengar sangat riuh. Tapi tidak bisa menutupi detak jantung kita berdua seperti tulang rusuk. Dengan begitu kamu tidak akan terus menoleh ke belakang. Suara Ling Zixia lembut seperti bulu. Aku menunduk memandangi ujung telinganya yang memerah. Tiba-tiba ku genggam pergelangan tangannya dengan tangan yang berbalik. Aku ingin kamu terus menggenggam seperti ini. Menyadari dorongan dalam diriku. Aku buru-buru mengalihkan pembicaraan. Malam ini benar-benar panas ya. Suara Ling Zixia hampir meleleh bersama angin malam. Kita berjalan perlahan seperti ini. Aku sengaja memperlambat langkah. Menikmati kedamaian yang jarang ada ini. Di bawah pepohonan. Tiba-tiba menarik lenganku. Menunjuk kipas yang berayun di warung pinggir jalan. Tampilanmu menoleh tadi persis seperti ini. Mana ada aku melebarkan mata secara berlebihan. Jelas aku punya Ling Zixia. Jarang-jarang menunjukkan sisi nakalnya. Baiklah.
Aku menyerah sambil mengangkat kedua tangan. Sebagai penebusan kesalahan. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan sate? Aku sudah lama memperhatikan caranya menatap warung sate. Diam-diam menelan ludah. Ling Zixia buru-buru menggelengkan tangan. Tidak usah. Belum selesai bicara. Aku sudah menariknya menuju kios. Bos datang. 4 tusuk daging sapi. 4 tusuk daging kambing. Setelah memesan, aku perlahan menepuk pergelangan tangan Lin Zia. Sayap ayam kita bagi ya, oke? Lin Zia menunduk. Suaranya halus seperti nyamuk. Saat menunggu, aku menyangga dagu. Lihat dia 80 yuan lo. Aku harus puas dulu dong. Begitu aku selesai bicara, pipi Lin Zia langsung memerah seperti senja. Dia ragu beberapa detik, lalu perlahan membalikkan wajahnya. Matanya yang cerah seperti rusa kecil ketakutan, mengalihkan pandangan. Selalu tidak menemukan tempat yang tepat untuk menatap. Dia bukan tidak pernah dengar candaan laki-laki. Waktu kerja sambil mendengar lelucon yang menguji. Dia sudah terlalu sering mendengarnya. Tapi dari nada suaraku, dia jelas mendengar betapa tulus aku peduli. Penemuan ini membuatnya tak tahan untuk tertawa kecil. Tatapannya akhirnya fokus. Langsung menatap mataku. Tak kusangka malah aku yang kalah duluan. Aku panik menoleh ke lain sisi. Berpura-pura sangat tertarik dengan panggangan. Api ini cukup besar ya. Sambil mengatakan itu, aku dengan berlebihan mengibaskan tangan. Seolah ingin mengusir panas di wajah. Sial. Aku tiba-tiba mengeluarkan ponsel. Kecewa sambil menggaruk kepala. Saat tadi berjalan beriringan sambil bergandengan dengan Lin Zixia. Aku benar-benar lupa waktu. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun aku begitu dekat dengan seorang perempuan. Aku tidak akan sampai ke asrama tepat waktu. Lin Zixia memiringkan kepala bertanya. Ketika dia melihat jelas foto di layar ponsel. Senyumnya seketika mengeras. Ini karena suara cewekmu pelan. Hampir tidak terdengar. Aku buru-buru memutar balik ponsel. Foto Bai Weiwei di layar membuatku tiba-tiba kehilangan kata-kata. Akhirnya aku mengeluarkan kalimat. Dia berutang padaku. Alasan yang buruk ini membuat Lin Zixia terdiam. Tapi dibandingkan jawaban teman biasa yang berputar-putar. Jawaban ini justru tampak jujur. Dia tidak sadar sudut mulutnya sudah tak sengaja tersenyum. Aku menyangga pipiku. Menatapnya tanpa berkedip. Reaksinya saat salah paham tadi entah kenapa membuat jantungku berdebar. Seolah kembali ke masa cinta pertama yang polos. Apakah dia benar-benar berutang padamu? Lin Zixia menatap mataku. Suaranya terdengar ada perhatian yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Ini cerita panjang. Aku baru saja hendak menjelaskan. Pelayan tepat waktu membawa makanan bakar yang sudah dibungkus. Aku mengangkat bagasi dan mengambil makanan bakar. Nu menutup mulutnya. Kamu bawa ini. Nanti saat kita sudah sampai, aku akan cerita pelan-pelan sama kamu. Dalam perjalanan pulang ke apartemen dengan kabar besar ini, aku sengaja memperlambat langkahku. Aku sangat berharap bisa seperti saat datang dulu. Bisa lagi merasakan hangatnya lengan Ling Zixia yang merangkul lenganku. Sayangnya sekarang, sepertinya ada jarak tak terlihat yang memisahkan kita. Lin Zixia dengan hati-hati memegang kantong makanan bakar. Aromanya yang kuat membuatnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Kenangan makan makanan bakar terakhir kali muncul di benaknya. Waktu itu ketika SMP. Dia diam-diam membeli tusuk domba pertama dengan 5 yuan yang ditemukannya. Saat suaraku memanggilnya, dia kembali ke kenyataan. Dia tak sengaja. Langsung menabrak pelukanku. Maaf, maaf. Dia mengusap dahinya sambil panik meminta maaf. Namun aku tersenyum cerah. Mengacungkan jempolku. Tabrakan ini benar-benar keren. Aku menunjuk ke dadaku sendiri. Langsung menabrak ke sini. Lin Zixia berdiri di pintu. Pipi tersapu rona merah muda yang samar. Dia memalingkan wajah, menatap lorong gelap. Suaranya ringan seperti bulu. Ini memang apartemen yang kamu katakan. Lantai 3 tidak ada lift. Aku mengangkat koper, naik duluan ke atas. Saat kunci diputar, terdengar suara klik yang renyah. Mendorong pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap. Aku menghela napas panjang. Seolah-olah dari kukusan panas langsung masuk ke ruang es. Aku menendang sepatu bola. Mengambil sepasang sandal kuning muda dari lemari sepatu. Meletakkannya di pintu masuk. Pasangan sandal ini jelas cocok dengan sepatu yang kupakai. Tapi aku pura-pura tak memperhatikan detail itu. Berpaling menyandar di dinding. Memberi dia jalan. Silakan lihat-lihat.
Lin Zixia mengintip dari luar pintu. Apartemennya tidak besar. Dinding krem memberi kesan hangat. Aneka gantungan kecil menambah kesan ceria. Tatapannya menyapu lantai rapi dan lampu terang. Akhirnya tertuju pada mataku yang tersenyum. Tiba-tiba ujung telinga terasa panas. Dengan tergesa menunduk masuk, ayo makan barbek. Kalau sudah dingin rasanya tidak enak. Aku memberi jalan keluar. Ling Zixia ragu selama beberapa detik. Akhirnya melangkah masuk pintu. Mendengar suara pintu menutup di belakangnya. Bahunya bergetar. Tapi entah kenapa dia menghela napas lega. Sepasang sandal yang berjajar di pintu masuk. Membuatnya menggigit bibir. Gadis itu memang cuma berhutang padamu. Tentu saja. Aku menunjuk laptop dengan berlebihan. Buktinya ada di situ, Lin Zixia. Ganti pakai sandal. Ikuti aku duduk bersila di karpet. Aku membuka catatan percakapan. Menceritakan sejarah pilu sang pemilik asli yang jadi budak cinta. Jadi dia menganggap aku sebagai petir bagi langit. Menggunakan uangku untuk merawat cowok manis. Aku cibirkan bibir. Aku menganggap dia cinta pertama. Dia memperlakukan aku seperti kura-kura. Tian. Lin Zixia tertawa geli. Hati yang tergantung akhirnya lega. Dia menyadari barang bawaannya tertata rapi di bangku kayu kecil. Detail ini membuat matanya sedikit basah. Aku membuka kemasan barbek. Menuangkan 2 gelas cola. Gelembung di dalam gelas bergembira. Seperti suasana hatiku yang sedang riang ini. Awalnya hanya membeli camilan malam untuk diri sendiri, bersulang. Lin Zixia tersenyum sambil mengetuk gelasku. Minuman berkarbonasi meledak dengan gelembung kecil di ujung lidah. Dia mendongak dan menghela napas. Seolah-olah mengeluarkan semua kelabu yang berturut-turut. Jangan sembarangan pulang dengan cowok lagi. Aku menyerahkan tusuk sate kambing. Dengan serius berkata, kalau bertemu orang jahat bagaimana? Apa kamu akan mengusirku? Lin Zixia memiringkan kepala. Tatapannya seputih salju pertama yang murni. Aku sesaat terdiam. Dia terkekeh pelan. Lagi pula aku juga tidak sembarangan mengikuti orang pergi. Apakah karena penampilanku yang tampan atau karakter mulia? Atau karena selera humormu yang unik? Lingzi berkedip. Banyak yang mencoba mendekat di malam hari. Tapi kamu yang paling rendah asapnya adalah yang pertama. Dia mengangkat tusuk sate kambing. Bertepuk gelas. Mataku penuh dengan cahaya bintang. Lu Zeyan, bersulang. Aku sedang asyik merapikan bukti-bukti kejahatan Bai Weiwei. Tiba-tiba sebuah tusuk sate kambing disodorkan ke mulutku. Aku tertegun dan menatap Lin Zixia. Pipi yang merah dan mata yang berkilau. Kalau tidak kamu makan nanti dingin. Suaranya lembut seperti bulu. Aku merasa telingaku panas. Baiklah, buka mulut dan tangkap. Rasanya begitu aneh. Diberi makan oleh seorang gadis cantik. Aku bahkan mengunyah dengan sangat hati-hati. Lin Zixia tampaknya menikmatinya. Matanya bersinar-sinar. Terus membantu aku menghabiskan semua tusuk sate daging. Ketika terong diberikan, aku sedang fokus menghitung pengeluaran cinta. Tidak sadar saat menggigit. Bawang putih cincang tumpah keluar. Menetes di dagu ke telapak tangan Lingzi yang ada di bawah. Aku buru-buru mengambil tisu. Tetapi melihat Ling Zixia menjilati bawang putih di telapak tangannya seperti kucing. Aku hanya tidak ingin berbuat sia-sia. Lin Zixia menjelaskan dengan gagap. Kepalaku hampir meledak. Otakku langsung shutdown di tempat. Berulang kali berkata tidak karuan. Ternyata tidak ingin berbuat sia-sia ya. Setelah berkata itu, langsung ingin menggigit lidah sendiri. Kamar mandi menjadi tempat perlindungan terbaik. Mendengar suara air mengalir. Aku menghela napas panjang. Menyentuh jantung yang berdebar-debar sambil melamun. Gambaran itu terus terngiang di kepalaku. Ujung lidah yang lembut dan manis. Bentuk di telapak tangan. Membuat dadaku terasa sesak. Bolehkah aku pakai sampo kamu? Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka sedikit. Rambut Linzi yang basah menempel di tulang selangka. Uap panas mengepul dari celah pintu. Aku langsung mendongak menutup hidung. Pakailah sesukamu. Setelah pintu tertutup. Aku menutup mata dan tenggelam dalam renungan. Apakah ini berarti aku harus bertanggung jawab setelah melihat tubuhnya? Atau apakah menerimanya berarti harus membalas dengan tubuh? Untuk menenangkan diri, aku menghabiskan sisa barbek dengan cepat. Lalu mengelap meja dengan cemas sampai 3 kali. Kembali ke depan komputer. Menghitung tagihan membuatku perlahan tenang. Melihat pemilik asli yang hidup hemat. Tapi menghabiskan lebih dari 3.000 untuk Bai Weiwei. Aku menggeleng sambil tersenyum getir. Ini lebih parah dari pajak cinta.
Jika Bai Weiwei mau membuka hubungan mereka, mungkin jumlahnya bisa berlipat ganda. Aku tiba-tiba merasa beruntung sudah melintasi waktu tepat waktu. Tidak menanggung lebih banyak hutang cinta. Lin Zixia keluar dari kamar mandi. Ujung rambutnya masih meneteskan air. Kaos longgar membungkus tubuhnya yang ramping. Seperti kucing kecil yang baru keluar dari penjara. Dia berjalan ke sampingku. Berbisik bertanya, "Ada yang bisa aku bantu? Kamu juga sebaiknya mandi dulu." Aku mendorong komputer ke depannya. Data sudah aku rapikan. Tinggal buat file PDF saja. Apa itu file PDF? Lin Zixia menunduk. Pipi memerah. Lulus SMP langsung kerja. Udara tiba-tiba menjadi tegang. Aku baru sadar. Gadis seusia aku di depan mata ini. Bahkan software kantor dasar saja belum familiar. Aku menepuk dahiku dengan kesal. "Maaf, tadi aku melamun. Sebenarnya sangat mudah. Aku ajari, dalam 2 menit kamu bisa menguasainya." Aku bangkit dan mengeluarkan koper. Mengambil pengering rambut dan memberikan 400 yuan ke Lin Zixia. "Keringkan dulu rambutmu. Jangan sampai masuk angin." Lin Zixia menatap uang di tangannya. Warna merah mencolok menyakitkan mata. "Sore tadi di rumah sakit." Kata-kata dokter masih terngiang di telinga. "Obat targeted 1 juta yuan. Paling lama 1 tahun. Itu adalah harga yang akan dipatok. Juga adalah hitungan mundur hidupnya." Saat ibunya membuangnya seperti sampah di depan kamar sewa. Bahkan tidak menyisakan satu tatapan pun. Air mata mengaburkan pandangan. Saat aku berbalik untuk mandi, dia tiba-tiba berlari mendekat. Memelukku erat dari belakang. "Kau bilang membantu aku karena nafsu." Suaranya gemetar seperti daun gugur tertiup angin. "Aku berikan padamu. Ini pertama kalinya aku. Kau suka aku atau tidak?" Aku merasakan punggungku basah oleh air mata hangat. Berbalik memeluk gadis yang gemetar ini dalam pelukanku. Menyentuh lembut helaian rambutnya yang basah. "Kalau begitu, kita coba berpacaran." Aku mengangkat wajah Lingzi yang penuh bekas air mata. Ibu jari mengusap sudut matanya yang memerah. "Mari saling mengenal lagi. Aku adalah pacarmu. Lu Zeyan." Lin Zixia menundukkan wajahnya ke dadaku. Dengan suara berdesis pelan menjawab pacarnya. "Lingzi Xia." Cahaya bulan di luar jendela memantul lewat tirai tipis menciptakan bayangan saling silang di lantai. Aku merasakan kehangatan orang yang kugenggam dalam pelukan. Tiba-tiba merasa 400 yuan itu terlalu sedikit. Seharusnya aku memberikan seluruh dunia kepadanya. Aku lembut menepuk punggung Lin Zixia. Seperti menenangkan anak kucing, menghibur hatinya yang terluka. Jarumnya mencengkeram ujung bajuku erat-erat. Jelas dia belum pulih sepenuhnya. Aku memeluk pinggang kecilnya dengan kedua tangan. Sedikit memberikan tenaga lalu mengangkatnya. Bersiap membawanya ke sofa. Untuk mengeringkan rambutnya. Kaki panjang Lingzi perlahan ditarik. Seperti koala yang merangkul tubuhku. Sentuhan lembutnya membuat hatiku hangat. Tenggorokanku tanpa sadar berdenyut. Aku memperingatkan diriku sendiri dalam hati. Penting untuk menahan diri. Jangan sampai memanfaatkan keadaan. Meskipun masih muda. Tapi aku sudah berpikir jauh ke depan. Pacaran itu harus menuju pernikahan semacam itu. Santai saja. Membiarkan Lin Zixia duduk dengan nyaman di sofa. Aku mengambil hair dryer. Mulai mengeringkan rambutnya. Aku dengan lembut menyisir rambutnya. Aroma sampo yang lembut tersebar di udara. Dirawat dengan penuh perhatian olehku. Tangannya tanpa sadar menyentuh dadaku. Tubuhnya perlahan menjadi rileks. Mengangkat hair dryer dan sibuk selama setengah jam. Tanganku sampai pegal. Baru bisa mengeringkan rambut panjangnya. Melihat suasana hatinya yang mulai tenang. Aku menepuk punggungnya dengan lembut. Berkata, "Pacar kecilku. Aku mau mandi dulu." 3 kata pacar kecil. Membuat telinganya memerah. Cepat-cepat menunduk. Menggigit bibir. Kepala menunduk sangat rendah dengan suara. Serinci suara nyamuk. "Kalau tidak, kamu pikir-pikir lagi." Aku mengecup ujung hidungnya. Melihat tatapannya yang menghindar sambil mengangkat alis berkata, "Melayanimu setengah hari baru mau menyesal." Tidak mungkin. Nama anaknya apa? Aku sudah memikirkannya. Masih mikir taman kanak-kanak apa? Aku sudah memilih beberapa tempat. Aku tersenyum nakal. Siapa yang menyambutku duluan? Dia malu sampai seluruh tubuhnya seperti terbakar. Di kepalanya muncul asap putih. Dia mengeluarkan suara dengkuran kecil seperti anak kucing. Aku bersenandung sambil mandi. Berpikir besok harus bangun pagi untuk laporan.
Mendengar suara gemerisik di belakang. Berbalik melihat. Kupikir Lin Zixia mau merekat lagi. Dia tiba-tiba menarik tanganku. Berjinjit. Cepat-cepat mencium wajahku sekali. Membelakangi aku sambil mengeluarkan suara kecil. Jelas kamu yang duluan mengusik aku. Ciuman ringan itu membuat aku pusing. Goyah-goyah masuk ke kamar mandi. Air dingin mengalir deras. Tapi tak bisa memadamkan rasa panas di tubuhku. Setelah mandi air dingin cukup lama. Baru berani keluar setelah tenang. Mengumpulkan keberanian keluar. Tapi melihat Lin Zixia Anan duduk dengan tenang di sana. Wajahnya memerah, jari-jarinya gugup memainkan sepatunya. Membuat hatiku yang tadi sudah tenang jadi gelisah lagi. Katanya belum pernah jatuh cinta. Masih bergaung di telingaku. Tapi mataku tak bisa berhenti melirik ke arahnya. Berliput tenang aku minum air. Langsung duduk di lantai di sampingnya. Matanya berkilat-kilat. Sudah lama menyadari tatapan panasku. Gigit bibir bawahnya. Dia perlahan mendekat, bersandar padaku. Baru sadar tubuh kami berdua tegang kaku. Aku tiba-tiba terkekeh. Sambil menunjuk ke komputer berkata, lebih baik aku ajari kamu bikin PDF. Dia merasa lega. Cepat-cepat mengalihkan perhatian ke komputer. Perbedaan pendidikan membuatnya manis sekaligus gugup. Takut aku menganggap dia bodoh. Tulisan pengungkapan harus bagus. Harus menaruh bukti kesalahan dan bukti kuat bersama fakta. Berbicara sesuai akal sehat. Barulah penonton bisa mengerti. Lihat dia sedang menyindir aku membeli rok untuknya. Dibalut dengan catatan pembayaranku dan foto mesranya dengan pria liar. Orang yang paham langsung tahu dia membeli rok untuk berkencan. Dia mengangguk seperti sedang berpikir. Tanpa sadar menarik pakaiannya yang kusut. Meski tahu aku korban. Tapi hatinya tetap terasa getir. Masukkan juga rekaman chat saat dia berubah sikap setelah menerima hadiah. Supaya lebih bisa menarik simpati. Sekarang tulisan pendek sudah tak ampuh lagi. Kalau tidak, aku bisa dengan mudah mengungkap masalah ini. Di sini juga ada catatan transfer aku belikan makanan dan minuman untuknya. Meski tidak bisa jadi bukti pasti. Tapi dikombinasikan dengan bukti sebelumnya. Yang mengerti, pasti mengerti. Sekarang lihat bagian ini. Meskipun dia sudah lama tahu aku tertipu. Tapi lihat catatan ini lagi. Tetap saja aku tak bisa menahan marah. Dia seperti ikan buntal kecil. Membengkakkan wajahnya. Menggunakan kepala untuk menyundul aku sekali. Marah-marah berlari ke kamar tidurku di lantai 2. Aku mengusap dada yang sakit. Dengan wajah bingung menatap sosok Lingzi yang naik tangga dengan marah. Bukankah katanya ingin belajar cara menulis tulisan pendek? Kenapa tiba-tiba marah begini? Saya menoleh menatap layar komputer. Saya langsung tersadar. Sudut bibir saya tak sengaja tersenyum. Tak menyangka gadis kecil ini cemburunya cukup besar. Baru saja memastikan hubungan sudah mulai cemburu pada mantan pacar. File sudah hampir selesai dikerjakan. Saya dengan cepat menyimpan dalam format batch. Sambil mengirimkannya ke ponsel saya sendiri. Sekarang hanya tinggal menunggu besok untuk berhadapan langsung dengan Bai Weiwei. Sekilas melihat tas rajut di sudut ruangan. Terbayang pakaian Lin Zixia yang sudah pudar karena sering dicuci. Setelah mendapatkan kembali uang itu, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membawanya ke mall untuk membeli beberapa pakaian yang cantik. Lalu makan besar dengan baik. Saat dulu kuliah di kehidupan sebelumnya, saya paling iri dengan teman-teman yang bisa merasakan cinta murni di kampus. Tanpa tekanan duniawi. Hanya perasaan yang paling murni. Sayangnya waktu itu saya selalu tenggelam dalam permainan. Bermain bersama teman sekamar untuk naik peringkat secara sia-sia. Menyia-nyiakan waktu yang berharga. Sedang merenungkan hal itu. Tiba-tiba melihat sepasang mata yang berkilauan menatap dari celah pagar lantai 2. Diam-diam mengamati saya. Saya tersenyum dan melambai ke atas. File sudah selesai semuanya. Kamu bisa berbaring dulu di kasur. Nanti saya yang matikan lampu. Malammu saya tidur di sofa saja. Begitu saya selesai berkata, aku mendengar suara langkah kaki dok-dok-dok. Lin Zixia berlari turun lagi. Dia menarik ujung bajuku dengan keras tidak bisa. Dia mengembungkan pipinya. Telinga runcingnya sampai merah. Kita sudah sepakat tidur bersama. Aku menggaruk-garuk kepala. Dengan terbata-bata berkata, itu kan kita baru bertemu hari pertama. Hal seperti ini kamu tahu sendiri. Lin Zixia menyembunyikan wajahnya di dadaku. Pikiranku kacau balau. Dulu waktu kerja di pabrik, sering dengar rekan kerja perempuan ngobrolin soal cinta. Kenapa pas sama dia yang inisiatif tidur bareng?
Malahan ditolak. Apakah kamu tidak suka aku? Dia mengangkat kepala. Mata berkedip-kedip. Tidak mau dengan aku ya? Tenggorokanku bergerak. Berusaha menahan keinginan sambil menjelaskan. Justru karena aku suka kamu. Makanya aku harus lebih menghargai kamu. Hal ini aku harap karena saling suka. Bukan karena dorongan sesaat. Mari kita saling mengenal lebih baik dulu ya. Kata-kata itu membuat hati Lin Zixia hangat. Seperti tanah yang tandus. Tiba-tiba mekar bunga kecil. Di pabrik, sudah sering melihat cinta vegetarian. Tidak menyangka cinta bisa sesuci ini. Lu Zeyan. Matanya berkilauan. Sepertinya aku semakin menyukaimu. Setelah bilang begitu, dia dengan keras kepala menambahkan. Tapi malam ini kita tetap tidur bersama. Aku menangis dalam hati. Ingin menamparkan diri sendiri 2 kali. Berdandan seperti pria terhormat apa? Kalau besok cewek itu berubah pikiran bagaimana? Apakah kau akan selalu menyukaiku? Lin Zixia tiba-tiba mendorong diri ke pelukanku. Seperti gadis yang sedang jatuh cinta bertanya. Aku tahu rambut panjangnya terlalu jauh ke masa depan. Aku tidak berani menjamin. Tapi sekarang aku sangat menyukaimu. Lin Zixia naik ke ujung kaki dan mencium wajahku. Tidak peduli bagaimana masa depan. Aku akan selalu menyukaimu. Siapa suruh kau duluan memulai? Sambil berkata, kakinya melilit. Lalu mengikat pinggangku lagi. Menggendongku ke atas. Aku menahan lekukan kakaknya. Tiba-tiba teringat sesuatu. Mengeluarkan ponsel dan menggoyangkannya. Temani aku foto bersama, ya. Tidak mungkin masih pakai foto mantan sebagai wallpaper. Mata Lin Zixia melengkung seperti bulan sabit. Bukankah dia masih berutang padamu? Dia merapikan poninya. Satu tangan melingkar di lenganku. Satu tangan membentuk jari gunting. Saat mengatur sudut. Aku melihat gadis itu diam-diam berdiri di ujung jari. Bahkan diam-diam mengangkat kakinya. Sedang ingin bercanda. Namun kulihat dia malu-malu merampas ponsel. Suara shutter, cheese. Membekukan di bawah sinar matahari musim panas. Ekspresi imut yang malu dan kesal. Dan senyum nakalku yang berhasil. Perlihatkan padaku. Apa aku terlihat jelek di foto? Lin Zixia mengayunkan tangan kecilnya. Aku melindungi ponsel. Ini foto pertama kita bersama. Sangat berharga. Dalam foto itu, tatapan lembutku selalu tertuju pada Lin Zixia. Melihat pemandangan ini, Lin Zixia perlahan menarik ujung bajuku. Segera jadikan wallpaper setelah ini. Jangan lihat perempuan lain, ya diperintah. Aku tersenyum menjawab. Hatiku manis seperti disiram madu. Aku setengah menolak setengah mengiyakan saat Lin Zixia menarikku ke kamar tidur lantai 2. Gadis ini punya kekuatan yang mengejutkan. Aku laki-laki tinggi 1,8 meter dibuatnya terpincang-pincang saat ditariknya. Pelan-pelan dong. Saya belum selesai bicara. Lin Zixia sudah seperti ikan kecil yang gesit. Dengan cepat menyelinap ke dalam selimut. Hanya terlihat sepasang mata besar yang berkilau. Di luar menatap saya sambil berkedip-kedip. Saya berdiri di tepi tempat tidur menggaruk kepala. Kepala saya berdengung. Gadis cantik di depan mata saya ini tidak masuk akal. Ternyata menunggu saya masuk tempat tidur untuk tidur bersama. Perkembangan cerita yang cepat membuat saya curiga apakah ini mimpi. Dengan suara, plak. Saya mematikan lampu kamar. Memanfaatkan cahaya bulan yang masuk dari luar jendela. Seperti pencuri. Mengangkat selimut. Langsung melompat masuk. Di bawah selimut terasa hangat. Masih membawa aroma melati ringan dari Lin Zixia. Jarang-jarang. Terdengar suara gesekan kain di samping. Lin Zixia perlahan merayap seperti ulat kecil. Genggam lengan saya dengan satu tangan. Diletakkan di bawah lehernya. Lalu meraih tangan saya yang lain. Tubuhnya menggulung dan menempel di dada saya. Kami baru saja ingin bicara. Sudah terasa ada sesuatu yang lembut di pelukan saya. Tubuh Lin Zixia sangat lembut luar biasa. Aroma yang datang dari rambutnya membuat saraf saya yang tegang tanpa sadar menjadi rileks. Aku dengan hati-hati mengencangkan lengan. Memeluknya lebih erat lagi. Duk 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 duk. Melalui pakaian tidur yang tipis. Aku bisa merasakan dengan jelas detak jantung Linzi yang semakin cepat. Gadis ini terlihat berani di luar. Ternyata juga bisa gugup ya. Lu Zeyan. Sekarang aku hanya punya kamu. Dalam kegelapan. Linzi tiba-tiba berkata pelan. Suaranya membawa getaran yang sulit dideteksi. Aku di sini. Aku mengusap rambut panjangnya yang halus. Suaraku tanpa sadar menjadi lebih lembut. Tidurlah lebih awal. Orang di pelukanku meringkuk seperti kucing kecil.
Tapi aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku diam-diam menghitung saldo kartu bank. Awalnya ada 2025 yuan. Tadi malam beli rokok dan barbek. Menghabiskan 125. Memberi Lindsay 400. Sisihkan lagi 300. Biaya listrik dan air tinggal 1.200. Aku menghela napas dalam hati. Meskipun Lindsay Xia bilang bisa keluar bekerja. Tapi melihat penampilannya yang lesu, aku benar-benar tidak tega. Selain itu, bagaimana bisa pacaran kalau setiap hari makan di kantin? Pasti harus membawa pacar pergi berkencan, kan? Dan juga pakaian yang sudah pudar dicucinya. HP tua yang sudah usang. Semakin kupikir semakin pusing. Berapa banyak uang yang bisa didapatkan dari Bai Weiwei? Masih menjadi tanda tanya. Sepertinya harus segera mencari pekerjaan paruh waktu. Keesokan paginya, langit baru mulai memerah seperti perut ikan. Jam weker putih belum mulai berisik. Aku sudah bangun. Kebiasaan aku meraih ke samping. Yang terasa hanya selimut yang kosong. Hanya tersisa aroma harum yang lembut. Berkeliling di bantal. Aku mengucek mataku. Di dalam hati timbul rasa cemas yang tak terjelaskan. Secara naluriah aku melirik ruang tamu. Melihat kantong anyaman putih itu. Masih setia bersandar di kursi. Batu yang menggantung di hati baru saja jatuh ke tanah. Sepertinya hanya bangun pagi dan keluar rumah. Aku membersihkan diri dengan agak sembarangan. Begitu membuka pintu, aku melihat Ling Zixia sedang meringkuk di pintu. Wajahnya berkerut seperti terkepal. Seolah sedang sangat merasa dikecewakan. Begitu dia melihat aku keluar, dia langsung bangkit dan berlari ke arahku. Mengangkat sarapan yang dibawanya di depanku. Suaranya lembut dan lengket. Masih ada sedikit ketidakpuasan. Sengaja beli bakpao dan susu kedelai. Tapi ternyata kunci pintu terkunci sendiri. Aku tidak bisa masuk. Juga tidak berani membangunkanmu. Asap hangat keluar dari kantong. Susu kedelainya masih mengepul. Suhu bakpaonya tidak sehangat hatiku. Setengah terburu-buru. Memeluknya ke dalam pelukan. Suara seraknya. Aku hampir mengira kau meninggalkanku dan pergi. Lin Zixia terkejut sejenak. Detik berikutnya. Dua lengannya memelukku balik. Kencang tak mau melepaskan. Seperti seekor anak koala yang manja. Beruang bilang akan merekat padamu. Bagaimana mungkin kabur? Dia mendongak. Berdiri di ujung jari. Memberikan ciuman ringan di pipiku. Senyumnya penuh dengan tipu daya dan nakal. Kau malah jadi gugup. Aku benar-benar membuatmu senang. Lain kali tidak akan buatmu khawatir lagi. Siapa yang gugup karena kamu? Aku keras kepala, jangan lihat mukaku. Aku takut tadi malam benar-benar bertemu hantu. Hantu yang suka menggoda jiwa seperti itu kah? Dia tersenyum lebar. Dua gigi taring kecilnya muncul dengan nakal. Aku batuk pelan. Setengah memaksakan diri untuk mengurus sesuatu. Dengan malu-malu laki-laki itu memasukkan kunci ke tangannya. Jangan bercanda lagi. Aku akan terlambat. Siang ini aku akan makan di kantin. Kamu makan sesukamu saja. Nanti malam aku akan membawamu makan yang enak, oke? Dia mengangguk setuju. Melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa malam ini, Lu Zeyan. Sampai jumpa malam ini, aku dorong sepeda turun tangga. Mengendarai motor listrik. Angin menyapu rasa kantuk dan juga keromantisan tadi. Hari pertama masuk sekolah. Kelas sangat ramai. Sekelompok teman ngobrol santai di sudut masing-masing. Aku baru belajar mengemudi selama liburan musim panas. Kulit menjadi gelap seperti arang. Tapi akhirnya aku berhasil mendapatkan SIM. Hebat ya. Aku habiskan liburan hanya bermain game di rumah. Peringkatku mentok di 70 bintang, tidak naik-naik. Aku magang di tempat kerja pamanku. Belajar sedikit tentang pemasaran. Uang hidupku aku dapat sendiri. Aku jalan-jalan di Jiangcheng. Di jalan, setiap gadis lebih cantik dari yang lain. Setiap 3 langkah ada Reba. Setiap 5 langkah ada Na. Daging kambing di sana sungguh harum. Tidak seperti di sini yang semuanya hasil teknologi sintetis. Aku berjalan melewati keramaian. Langsung menuju barisan belakang. Menemukan teman-temanku yang konyol. Ketua asrama Zhang Ziming tersenyum memanggil Aze. Kenapa kamu tidak pulang tadi malam? Aku bahkan sudah mendaftarkanmu absen penuh. Aku hanya mengangkat tangan tak berdaya. Jangan daftar lagi ya. Aku menyewa rumah di luar. Kemungkinan besar tidak akan kembali ke asrama lagi. Chen Kedu mendekat. Tertawa dengan ekspresi menggoda. Dari barisan depan mengecup bibir. Jangan-jangan kamu pindah tinggal serumah dengan Bai Weiwei? Aku menggelengkan kepala.
Sudut bibirku tersenyum santai. Namun di dalam hati memikirkan kucing kecil yang lembut di rumah. Memutuskan untuk menyimpan rahasia dulu saat ini. Aze, Bai Weiwei sudah suka padamu lama sekali. Kamu lebih baik coba dengan orang lain saja. Chen Kedu menurunkan suara. Menambahkan dengan penuh misteri. Kabarnya ada cewek baru dipindahkan ke kampus baru. Cantiknya luar biasa. Dikatakan langsung dinobatkan jadi bunga kampus baru. Sejak kapan ada pemilihan bunga kampus? Aku kok nggak tahu. Wang Bowen nyelak. Kamu sudah nggak jomblo lagi. Masih ngapain ngegosip sih? Chen Kedu nyubit dia. Terus kedip ke aku. Kalau enggak, kamu coba deh deketin murid baru. Paling nggak bisa bikin Bai Weiwei ngerasa ditekan. Aku malas peduli sama mereka. Tapi dalam hati aku ketawa sendiri. Masih ada lelucon yang lebih imut daripada tetangga sebelah. Sedang ngomong. Tiba-tiba kelas jadi sunyi. Para cowok langsung ngelirik pintu. Seketika terdengar bisikan takjub. Wah, murid baru ini benar-benar seperti dewa yang turun ke bumi. Bai Weiwei pun harus minggir. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Aku angkat mata sembarangan. Tepat bertemu sosok yang familiar tapi asing di pintu. Lin Zixia. Padahal kemarin dia masih kasihan sekali. Hari ini pakaiannya rapi dan bersih. Aura dingin dan tenang seperti orang yang berubah. Dia cari kursi di barisan depan. Sosoknya dingin dan sepi. Sangat berbeda dengan kemarin. Nggak mungkin dia benar-benar putri bangsawan. Cuma coba hidup biasa saja. Tebakan konyol muncul di pikiranku. Sampai-sampai aku campur aduk antara mau nangis dan ketawa. Belum sempat aku berpikir panjang. Ponsel bergetar sebentar. Bai Weiwei mengirimkan sarapan. Aku segera membalas dengan ucapan terima kasih. Namun hatiku tidak merasa ada gelombang emosi. Dia cukup perhatian. Guru kelas Cheng belum datang. Aku buru-buru membuka sarapan di bawah Lingzi. Roti kukus hangat dan kedelai manis harum. Membuat sudut bibirku tersenyum. Bunga sekolah cantik membelinya sendiri. Hanya membayangkannya saja sudah terasa sangat manis. Bai Weiwei menunggu sebentar. Melihat aku tidak bergerak. Menoleh ke belakang sebentar. Melihat aku makan dengan penuh kenikmatan. Keningnya sedikit berkerut. Lalu mengirimkan pesan lagi, ini sarapanku. Aku hanya melirik sebentar. Lalu melemparkan ponsel ke samping. Bai Weiwei menyukaiku. Bersikap ramah di depan orang banyak baginya. Seolah menjadi standar keangkuhannya. Aku malah semakin merasa bosan. Menatap keluar jendela sambil melamun. Aku berpikir guru kelas butuh beberapa menit lagi untuk datang. Akhirnya aku berdiri. Perlahan melangkah maju. Teman-teman tidak heran. Berbisik-bisik dengan suara kecil. Aze mau memberi kehangatan lagi. Kalau menurutku, tiap hari bawain sarapan buat orang lain. Mending cepet-cepet nyerah aja. Bawa sarapan itu masalahnya apa? Apa cuma bisa dapetin pacar dengan begitu? Masih ada cewek yang nyengek sinis. Setiap kali Weiwei terima sarapan dengan muka kesal. Kalian cowok gak bisa punya sedikit harga diri? Dalam keributan itu, Bai Weiwei luruskan punggungnya. Pura-pura asyik ngobrol sama sahabatnya. Tapi matanya tetap tajam menatap punggungku. Dia mau ngejaga aku dulu buat ngasih pelajaran. Geng yang gak langsung nganter sarapan itu. Aku berdiri di samping Bai Weiwei sejenak. Melihatnya sekilas. Hatiku cuma merasa kayak nonton sandiwara tanpa akting. Weiwei, Lu Zeyan datang. Sahabat yang kian ngingetin dia. Bai Weiwei mengerutkan kening. Pura-pura kesal lalu menoleh ke belakang. Baru mau melancarkan serangan. Kesatria Zeyan. Tapi ternyata aku cuma anggap dia udara dan lewat begitu saja. Langsung berjalan ke samping murid baru. Semua mata di kelas tertuju. Ikuti dengan suara bisik-bisik berdatangan. Wah bro, keren banget. Aze mau ganti target nih. Ngejar setengah tahun gak ada hasil. Sebenarnya aku yang harus bikin dia cabut duluan. Gadis itu tidak tertarik. Tapi kamu malah terus saja melihatnya. Secara terus terang, Weiwei memang tidak menyukainya. Seharusnya sudah bilang dari awal. Aku ingat waktu bimbingan belajar malam sebelumnya. Weiwei malah duduk bersama laki-laki lain. Boleh sama siapa saja. Tapi tidak sama dia. Tindakan ini agak bermakna ya. Bai Weiwei marah sampai wajahnya memerah. Dia menatap punggungku dengan tajam. Rasa superioritasnya seperti dihancurkan. Setelah aku duduk, aku menopang dagu dengan satu tangan. Melihat Linzi dengan penuh arti. Aku kira dia akan terlihat malu dan menghindar. Pucat dan memerah. Tapi ternyata dia hanya mengerutkan kening dengan dingin. Menatapku dengan ekspresi seolah tersenyum tapi tidak. Teman sekelas.
Kalau kamu terus menatap seperti itu, tidakkah kamu merasa tidak sopan? Suaranya dingin dan jelas. Aura penuh keberanian. Aku tersenyum sambil mengangkat tangan menyerah. Baik. Aku tidak akan melihat lagi. Kebetulan wali kelas dan pembimbing memasuki kelas. Suasana langsung menjadi tenang. Wali kelas pertama-tama menenangkan semua orang. Harus memperhatikan peristiwa besar di masyarakat. Perubahan industri. Lalu dengan penuh perhatian mengingatkan lagi. Ekonomi adalah bidang yang populer. Tapi setelah benar-benar terjun ke masyarakat, tidak ada latar belakang. Tidak ada sumber daya. Sebagian besar orang hanya menjadi sebuah sekrup kecil dalam industri keuangan. Apa yang dipelajari semua orang hanyalah cara berbeda untuk memahami dunia. Kalau soal pekerjaan, kadang-kadang sumber modal yang paling makro mengatur. Tapi sungguh tidak sebagus punya perusahaan bagus di keluarga, itu lebih nyata di dalam kelas. Banyak orang menunduk sambil main ponsel, melayang ke angkasa. Hanya segelintir orang yang benar-benar mendengarkan dengan serius. Hanya orang seperti saya, yang benar-benar merasakan makna mendalam dari kata-kata wali kelas. Di dunia ini, modal meresap ke setiap sudut. Mungkin arti belajar adalah membuat orang melihat wajah asli kehidupan. Bertahun-tahun tidak duduk di ruang kelas universitas. Identitas pelajar yang lama hilang. Membuat saya entah kenapa merasa segar. Dengan tatapan fokus tertuju ke podium. Setiap kata wali kelas didengarkan dengan sangat seksama. Seolah kembali ke masa muda yang lugu. Hati pun menjadi lebih murni dan sensitif. Wali kelas jelas sudah terbiasa dengan sikap acuh para siswa. Hanya saja terhadap keseriusan saya agak terkejut. Sesekali sambil berjalan mondar-mandir di tepi podium. Tatapan selalu berhenti agak lama pada diriku. Sebelum kelas berakhir, wali kelas dengan makna menganggukkan kepala padaku. Aku buru-buru menyatukan kedua tangan. Dalam hati muncul rasa hormat akan guru yang mengajar dan menghilangkan kebingungan. Namun kenyataan selalu lebih tajam dari buku. Hanya dengan benar-benar masuk ke masyarakat baru mengerti. Pengetahuan sudah diberi harga yang jelas. Biaya kuliah sudah dikeluarkan. Apakah yang didapatkan adalah kebijaksanaan atau pelajaran? Tidak ada yang bisa memastikan. Wali kelas sebelum pergi berkata dengan lembut dan efektif. Meninggalkan urusan selanjutnya kepada pembimbing dan ketua kelas. Pembimbing naik ke atas panggung. Bersin-bersin ringan. Mengumumkan semester baru resmi dimulai. Senang bertemu kalian lagi. Mulai hari ini, kalian adalah para pendaki tingkat 2. Dia berbicara dan mengubah arah pembicaraan. Semester ini ada seorang siswa baru yang pindah ke kelas kita. Silakan dia maju dan memperkenalkan diri. Para pria yang semula menunduk bermain ponsel langsung bersemangat. Tatapan mereka serentak tertuju ke depan. Aku melihat dan langsung memberi jalan untuk gadis itu. Berbisik memberi semangat. Jangan gugup, semangat ya. Gadis itu terkejut sejenak. Di matanya muncul sedikit keraguan. Selalu merasa aku pria ini agak aneh. Dia masih mengangguk dan naik ke mimbar. Suaranya jernih. Halo semuanya. Nama saya Liang Wanqiu. Ternyata dari Fakultas Ilmu Komputer. Senang bisa pindah ke jurusan ekonomi dan menjadi teman sekelas dengan kalian. Semoga kita bisa maju bersama ke depannya. Dia membungkuk dengan sopan. Melangkah ringan kembali ke tempat duduk. Sedangkan aku seperti terkena pukulan hebat. Ternganga tak menyangka. Bukankah itu Lin Zixia? Sejak kapan menjadi Liang Wanqiu? Penampilan lembut tadi malam. Apakah semuanya pura-pura? Sampai-sampai tidak mau memberi tahu namanya pada orang lain. Mataku tanpa sadar penuh dengan pertanyaan. Menatap Liang Wanqiu dengan tajam 2 kali. Tapi karena masih pelajaran, aku hanya menekan amarah di hati. Tidak meluapkannya saat itu. Liang Wanqiu merasakan tatapanku. Alisnya mengerut. Baru tadi kupikir cowok ini dapat nilai plus karena serius mendengarkan. Sekarang tiba-tiba tanpa alasan jelas ditatap tajam. Apa dia kira jadi teman sebangku otomatis jadi pacar? Padahal cuma memperkenalkan diri. Dia jadi tidak senang. Ini benar-benar aneh. Dia menghela napas dalam-dalam dengan diam. Dalam hati mengumpat. Hari pertama masuk sekolah sudah bertemu orang yang mudah cemas. Memang sial sekali. Pembimbing melihat suasana agak aneh. Segera mengalihkan perhatian. Selanjutnya membagikan buku pelajaran semester baru. Besok lusa sudah akhir pekan. Juga kebetulan bertepatan dengan pendaftaran mahasiswa baru tahun pertama. Kalau kalian ada waktu bisa membantu fakultas mendirikan tenda dan merawat mahasiswa baru. Setelah ucapan itu,
Ketua kelas mulai membagikan buku pelajaran. Para siswa satu persatu meninggalkan ruang kelas. Tapi sebelum pergi, tak bisa menahan diri untuk melihat Liang Wanqiu beberapa kali. Liang Wanqiu tetap dingin wajahnya. Dengan nada datar berkata, aku berdiri dan menatap matanya. Nada suaraku mengandung dingin membeku. Sebenarnya aku harus memanggilmu Lin Zixia atau Liang Wanqiu. Apa kamu ada masalah? Aku sudah bilang. Namaku Liang Wanqiu. Liang Wanqiu tiba-tiba marah. Mengulurkan tangan mendorongku menjauh. Cara kamu mengajak bicara itu menjijikkan. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku akan lapor pembimbing. Melihat sosoknya yang menjauh, dadaku berdebar tak menentu. Kemarin masih bilang bergantung pada diri sendiri. Hari ini malah bilang jijik. Apakah semua kelembutan tadi malam itu palsu? Aku tidak bisa membedakan mana yang benar, Lin Zixia. Atau apakah aku hanya menjadi objek leluconnya? Aku dengan kesal mengeluarkan ponsel. Tak bisa menahan diri untuk mengirim pesan. Kenapa kamu bohong padaku? Lalu langsung menambahkan. Apartemen. Tinggallah sendiri. Aku kembali ke asrama. Wang Guorong datang dan menepuk bahuku. Dengan suara penuh nasihat berkata, Aze, pacaran tidak bisa seperti itu. Chen Kedu juga ikut mendekat dan berkata, sore ini kita main game bareng di kamar. Aku jadi supportmu. Borong akan mengajarkanmu sedikit trik cinta. Zhang Ziming juga ikut bercanda. Sudahlah jangan ribut. Biar pasangan muda itu menyelesaikannya sendiri. Melihat teman sekamarku sambil bercanda. Mereka mengelilingiku di tengah. Seketika hatiku yang semula kesal sedikit mereda. Aku mengeluarkan layar ponsel. Berbisik menjelaskan. Baru semalam kita bersama. Tapi hari ini sudah berubah wajah. Siapa yang tahan seperti itu? Mereka melihat di layar ponsel. Foto mesraku dengan Liang Wanqiu. Semua orang terkejut, dagu mereka hampir jatuh ke tanah. Serius? Kamu bergerak begitu cepat. Gadis tercantik baru datang. Kamu sudah menyelesaikannya. No wonder kamu berani duduk di sebelahnya. Ternyata sudah saling kenal sejak dulu. Harus traktir nih. Zhang Ziming sambil membujuk semua orang. Dia pergi. Sambil mengedipkan mata ke arahku. Aze, cepat baikanlah. Hati-hati, jangan sampai lama-lama membayangkan hal yang tidak-tidak. Aku tersenyum pahit. Dalam hati hanya merasa. Seperti menjalani sebuah permainan cinta yang singkat dan membingungkan. Manisnya belum sempat dinikmati, sudah harus berakhir. Tiba-tiba layar ponsel menyala. Serangkaian pesan muncul. Maaf. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku takut kamu tidak menyukaiku. Jadi aku tidak berani bilang kamu ada di mana. Aku akan datang mencarimu, oke? Apapun yang ingin kamu tahu, akan ku beritahu. Aku hanya punya kamu. Tolong jangan diacuhkan, ya? Jangan tinggalkan aku lagi. Padahal kamulah yang duluan mendekatiku. Aku menatap layar sambil melamun. Baru saja ingin mengetik satu kalimat. Jangan lagi menggangguku. Sangat menjijikkan. Lalu teringat bagaimana dia meringkuk dalam pelukanku dan menangis tadi malam. Akhirnya aku menghapus semua kata-kata itu dengan bersih lagi. Orang-orang di kelas mulai berangsur pergi. Suasana pun menjadi jauh lebih sepi. Bai Weiwei menggenggam lengan sahabatnya, Yang Qian. Dengan sedikit kesal berjalan ke depanku. Lu Zeyan. Ada apa denganmu? Bukankah kamu bilang hari ini akan membawakanku sarapan? Suara itu mengandung nada menyalahkan. Yang Qian pun ikut mendukung. Dengan nada yang penuh ketidakpuasan. Wei Wei tidak baik untuk perutmu. Kamu kan tahu itu. Kalau kamu tidak mau bawa, kenapa tidak bilang dari tadi? Dia bisa beli sendiri di kantin. Dia akan pergi. Aku sedang sedih. Saat ini aku bahkan tidak punya kesabaran untuk pura-pura. Dengan wajah dingin membalasku. Bukankah sudah aku bilang kemarin lewat pesan? Aku mengangkat tangan dan membuat tanda hati dengan nada sarkastik. Ibu jari dan jari telunjuk saling bertemu. Seperti sedang mengejek sesuatu. Bai Weiwei melihat aku membuat tanda hati di depannya. Wajahnya berubah pucat dan merah bergantian. Sudut bibirnya tersentak. Memperlihatkan rasa jijik yang sulit disembunyikan. Aku dengan santai menggosok jariku. Dengan nada dingin. Hanya memikirkan aku mengantarkan sarapan untukmu. Datang ke kelas bunga paling cantik suka sekali dilayani. Mendingan bayar dulu saja. Kalau mau uang sarapanmu, berarti putus teman saja. Kalau begitu, mau aku kirim rekaman chat ke kamu. Biar sahabat lihat. Aku mengubah nada bicara. Suaraku sedikit menantang. Pipi Bai Weiwei sedikit memerah. Namun tatapannya semakin dingin dan penuh jijik.
Siapa sangka apa yang disebut, memberi hati. Ternyata hanya sandi sebelum minta sarapan. Padahal semester lalu sudah membawakan 1 semester penuh tanpa pernah minta uang. Kenapa hari ini tiba-tiba berubah? Hanya sarapan saja. Perlukah diperhitungkan begitu rinci? Wei Wei sudah memberimu kesempatan untuk mengejarnya. Itu sudah sangat bagus. Yang Qian mengejek sambil melihat sekeliling kelas. Bukannya gara-gara melihat bunga sekolah yang baru datang itu. Untung Wei Wei tidak setuju. Aku mengejek dengan nada sindiran, sarapan apalah arti? Kalau begitu aku kasih kamu 50. Biar aku lihat keseriusanmu mengejar dia. Kenapa harus begitu? Aku ini ibumu. Masih belum cukup 50 darimu. Yang Qian langsung menarik Bai Weiwei keluar kelas. Tanpa menoleh, aku berpesan pada Weiwei agar jangan lagi bersikap lemah lembut. Pria rendahan macam ini sama sekali tidak pantas diperhatikan. Melihat sosok mereka yang semakin menjauh, hatiku tanpa sebab terasa kosong. Aku menunduk dan mengeluarkan ponsel. Bersiap mengirimkan data yang sudah aku rapikan tadi malam ke Bai Weiwei. Namun layar penuh dengan pesan dari Ling Zixia yang penuh kerendahan hati dan terburu-buru. Wallpaper ponsel adalah gambar Lin Zixia tersenyum lebar. Senyuman itu seolah-olah menyilaukan. Aku ragu sejenak. Namun akhirnya memutuskan memberikan Lingzi kesempatan lagi. Kupilih membalas pesan itu. Aku ada di gazebo dekat kantin. Menunggumu mengirim pesan selesai. Aku menghembuskan napas panjang lega. Berpindah ke layar chat Bai Weiwei. Mengirim file PD yang sudah kukerjakan malam tadi padanya. Saat itu Bai Weiwei sedang berjalan berdampingan dengan Yang Qian di jalan kecil kampus yang penuh dengan jajanan. Keduanya sedang berdiskusi apakah ingin pergi ke kedai mala baru buka, untuk memberi diri mereka sedikit hadiah. Layar ponsel menyala. Yang Qian melirik sebentar. Lihat deh. Lu Zeyan si pengekor itu. Ternyata belum sampai 5 menit sudah mengirim pesan minta maaf lagi. Kamu memang terlalu lembut hati. Makanya dia berani bersikap sombong. Selalu ingin mendapatkanmu. Aku sudah janji. Kali ini kamu harus membelaku. Kalau tidak, sahabat baik jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Bai Weiwei melihat PDF yang kukirimkan. Dalam hati dia mengira itu surat pengakuan cinta atau semacam pengakuan memalukan. Mana berani langsung dibuka di depan sahabat. Dia dengan cepat mengetik, berhenti, di layar. Bahkan sengaja menunjukkan ke Yang Qian, sahabatnya. Kamu keren banget. Yang Qian dengan antusias memeluknya. Nanti kita minum teh susu ya. Aku yang traktir, kita biarkan Luoze turun dulu aja ya. Aku menerima balasan. Layar menunjukkan file tidak diterima. Aku menghela napas. Dalam hati sudah tahu. Meski jumlahnya sampai 3.000. Tapi selain kecaman moral, tidak ada cara lain. Sekarang Yang Qian masih bersama Bai Weiwei. Nanti kalau dia sendiri, akan mengingatkannya sekali lagi. Mungkin bisa diselesaikan secara damai. Lagi pula jika rusuh terlalu parah, tidak baik untuk siapapun. Bukan karena aku sayang dengan hubungan ini, tapi takut benar-benar terjadi sesuatu. Bai Weiwei, kalau stres lalu membatalkan beasiswa sendiri. Drama perjalanan melintasi waktu ini jadi makin berantakan kan. Setelah keluar dari kelas, aku dengan santai berjalan menuju area tempat tinggal. Mahasiswa baru belum resmi datang. Di area tempat tinggal yang sepi, hanya ada spanduk dan slogan sambutan mahasiswa baru. Sangat mencolok. Di dinding tanda tangan hijau raksasa di pintu masuk tertulis sambutan untuk mahasiswa baru. Beberapa huruf besar. Menunggu mahasiswa baru untuk berfoto dan check-in. Di kedua sisi jalan utama, baris tenda merah. Sedang disiapkan oleh anggota himpunan mahasiswa. Mencetak dokumen. Mengambil foto identitas. Menjual perlengkapan tempat tidur 4 potong. Bahkan ada stand khusus yang mempromosikan kartu ponsel kampus. Melihat pemandangan yang akrab namun baru di depan mata, aku tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Musim awal semester adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Mengingat masa lalu, ada teman yang dari penjualan kartu kampus berhasil mendapatkan 340.000 dalam 3 hari. Sedangkan aku karena terlalu banyak pertimbangan, kehilangan kesempatan tahun ini. Lebih baik aku coba berani mencoba. Bahkan jika hanya menghasilkan 1 atau 20.000, sudah cukup untuk ganti handphone Lin Zixia. Membeli baju baru. Sekalian bisa mengajaknya jalan-jalan. Aku mengerutkan kening. Mengeluarkan ponsel dari saku. Selain sekelompok teman yang mengajakku kembali ke asrama untuk main game, tidak ada pesan lain.
Aku membuka kotak obrolan dengan Lin Zixia. Dengan kesal mengirim sebuah pesan. Aku sudah di tepi gazebo. Menggigit gigi. Aku bertekad. Uang yang aku dapat kali ini akan kubelikan peralatan baru untuk diriku sendiri. Komputer, ponsel, pakaian, semuanya tak boleh kurang. Nanti semuanya akan dikirim ke rumah. Lihat bagaimana Lin Zixia akan berkata. Aku tega. Harus membuatnya menyesal. Di bawah pohon rindang di area kehidupan kampus. Beberapa pemuda berpakaian rapi mengelilingi seorang pria perut buncit. Pria parubaya itu sedang dengan serius mendengarkan ceramah. Ingat, kita sudah menandatangani kontrak eksklusif. Pria parubaya itu menepuk-napuk tas dokumennya yang menggembung. Air ludahnya menyembur. Kartu kampus ini wajib dimiliki setiap mahasiswa baru. Terhubung dengan broadband asrama. Serta website internal kampus yang sudah diikatkan. Dia mengeluarkan setumpuk brosur. Dibanting-banting di tangan hingga berbunyi. Rp30.000. 200 gigabita kuota data plus gratis 100 menit telepon. Di manakah ada paket semurah ini di luar sana? Ini adalah tunjangan perusahaan untuk mahasiswa. Buat satu kartu. Dapat komisi 200. Buat lebih banyak. Masih ada bonus lagi. Pria itu meringkaskan mata kecilnya sambil menatap semua orang. Hari ini kalian harus menyelesaikan penyesuaian peralatan dengan baik. Besok mahasiswa baru akan datang. Jangan sampai ada kesalahan. Ngomong-ngomong, malam ini kalian semua harus potong rambut. Para perempuan ingat, makeup harus memberi kesan profesional. 3 pemuda itu mengangguk-angguk berulang kali. Mata mereka berkilau seperti emas. Mereka sangat paham betapa dahsyatnya musim pendaftaran kartu saat awal semester. Hampir seperti memungut uang begitu saja. Kalau bisa membuat 200 kartu, 40.000 yuan bakal jadi milik kita. Setara dengan gaji 3 atau 4 bulan biasanya. Tak jauh dari situ. Saya bersandar di batang pohon. Setelah mendengarkan rapat motivasi itu, saat orang-orang mulai bubar, baru saya berjalan pelan ke arah mereka. Saya mengeluarkan sebungkus rokok dari saku. Terampil mengambil satu batang dan menyerahkannya. Bos, masih menerima agen kampus ya? Pria parubaya itu agak terkejut sejenak. Melihat saya dari atas ke bawah. Pemuda berwajah mahasiswa ini. Saat menerima rokok, dia memperhatikan bahwa gerakan saya menyerahkan rokok sangat mahir. Setiap kartu komisi 30 yuan, lebih dari 100 kartu. Pria 50-an itu menghembuskan lingkaran asap. Dengan nada santai. Saya mengerutkan alis. Bos, apakah di wajah saya tertulis 3 kata, mangsa empuk? Saya setengah bercanda berkata. Operator sebelah memasang harga 150. Kalau kuantitas besar masih bisa nego sampai 200. Kita ini agen tunggal. Pria itu langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai menggulir video singkat. Bagaimana kalau kita dengarkan rekaman suaranya? Paketnya sangat murah. Cuma dengan promosi sedikit sehari bisa dapat untung lebih dari 1000. Cukup untuk biaya hidupmu sebulan. Anak muda jangan terlalu muluk-muluk. Anggap saja sebagai pengalaman mengumpulkan pengalaman sosial. Agen tunggal. Saya mengejek dingin. Tidak lebih dari tidak boleh berdagang di pinggir jalan. Saya menggoyangkan ponsel. Wajah pria itu berubah. Abu rokok jatuh ke setelan jas. Saya mengambil kesempatan menyimpan diam-diam rekaman percakapan tadi. Berbalik dan pergi. Bisnis ini batal. Tapi rekaman itu mungkin bisa berguna. Di gazebo di pinggir kantin. Saya untuk ketiga kalinya memeriksa tampilan chat di ponsel. Masih berhenti pada permintaan maaf rendah diri dari Lin Zixia. Pesan terbaru sudah dibaca tapi tidak dibalas. Saya dengan gelisah melakukan panggilan suara. Mendengarkan suara nada tunggu bip-bip. Jari meninju di lutut mengikuti irama gelisah. Maaf. Telepon yang Anda hubungi sudah dalam keadaan mesin. Gadis itu seperti siraman air dingin. Aku menatap senyuman di bawah Lingzi pada wallpaper ponsel. Tiba-tiba teringat bagaimana baterai ponselnya cepat habis tadi malam. Mungkin saja ponselnya hanya kehabisan baterai. Pikiran itu membuat hatiku terasa sedikit lega. Aku naik motor listrik. Memutuskan untuk coba dulu ke area tempat tinggal zona B. Di depan stan operator zona B. Seorang senior berkacamata sedang merapikan selebaran promosi. Mendengar aku dari pusat kota, matanya berbinar, kebetulan juga. Aku juga jurusan ekonomi angkatan 2019. Zhang Guanghao sekarang sudah seperti mahasiswa tingkat 6. Dia tersenyum dengan nada mengejek diri sendiri. Halo senior. Mataku langsung berbinar.
Jangan ke sana, soal komisi berapa banyak. Baru saja tanya ke agen setan hitam. Cuma kasih 30 lembar. Guang Hao mendorong kacamatanya. Normalnya 100, kalau lebih dari 200 lembar. Naik sampai 200 H, ekstra 10% komisi di atas 300 lembar. Ada bonus 5.000 juga. Dia menurunkan suaranya. Di sana agen tunggal. Tapi kami punya jalur khusus. Aku mendengarnya dengan jantung berdetak kencang. Ini jauh lebih baik daripada agen setan hitam di zona itu. Aku langsung mengisi formulir aplikasi. Menerima 500 lembar selebaran. Mengendarai motor listrik dengan tergesa-gesa pulang ke asrama. Belum sampai di pintu. Sudah terdengar kegaduhan dari dalam asrama. Li Zian, kamu jangan terus kirim, deh. Zona liar sudah dikuasai lawan. Musuh terus menangkap carry jungler kita. Dia lagi nyari jamur di hutan. Zhao Rui, ADC-mu selalu farming, gak bantu support. Main apa sih? Ini namanya strategi. Lihat aja support, item membunuhnya sudah level 25. Aku menendang pintu dengan keras. Bapak-bapak 203 sudah kembali. Asrama langsung hening. 5 pasang mata menatap tajam ke kotak selebaran di tanganku. Waduh, kamu mau jual kartu kampus? Zhao Rui yang pertama lompat menghampiri. Katanya bisa dapat puluhan ribu. Chen Ke menyela dengan nada sinis. Orangnya sekarang punya pacar cantik kampus. Rebutan uang segitu, jangan dibahas. Aku melempar kotak ke tempat tidur. Mereka lagi ribut. Mungkin besok sudah jomblo lagi. Ada apa sih? Wang Borong meletakkan mouse. Sedang bertengkar dengan Liang Wanqiu. Aku membuka mulutku. Tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Berpura-pura menunjukkan ekspresi penuh cinta. Semua ini karena salahnya dia. Suara ketukan keyboard di asrama langsung hilang. Matanya selalu membawa kesamaran yang membuat hati tersentuh. Aku sengaja menarik nada suara. Setelah dicintai olehnya, hatiku tak bisa berdetak untuk orang lain lagi. 5 teman sekamar bersamaan merinding. Merinding sampai bulu kuduk berjatuhan di mana-mana. Semua ini gara-gara bulan. Aku terus mengimprovisasi. Malam itu terlalu indah. Dia terlalu lembut. Wang Bolong tiba-tiba membelalak. Teras itu masih tetap kosong. Asrama menjadi sunyi senyap. Aku memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke pintu. Tiba-tiba aku membuka suara dan mulai bernyanyi. Aku mengakui semua ini gara-gara bulan. Malam yang seperti itu terlalu indah. Kau terlalu lembut. Pintu dibanting keras di belakangku. Membuat suara keras seperti kebudayaan nasional yang menggema. Aku tertawa sambil berlari jauh. Aku menelusuri foto bersama Lin Zixia kemarin di ponselku. Ekspresi malunya begitu nyata. Tapi kenapa hari ini berubah menjadi Liang Wanqiu? Dia bahkan menghindar dan tidak mau ketemu saya lagi. Saya kembali menekan nomor itu. Tetap saja nomor tersebut dalam keadaan tidak aktif. Di jok belakang sepeda motor listrik, tertiup angin hingga berisik. Seperti perasaan saya yang kacau sekarang ini. Saya menatap layar ponsel. Tiba-tiba saya tertawa. Tawa ini muncul begitu saja tanpa alasan jelas. Namun membuat saraf saya yang tegang akhirnya rileks. Sepertinya Lin Zixia pergi meninggalkan apartemen setelah mengirim pesan itu. Ponselnya kehabisan pulsa. Membuat dia tidak menerima balasan. Makanya dia tidak muncul di gazebo tempat janjian. Saya langsung mengisi pulsa 30 yuan. Lalu menelpon lagi nomor yang sudah saya kenal tersebut. Begitu suara dering mulai terdengar. Langsung diangkat. Di dalam gagang telepon terdengar suara gemetar yang disertai tangisan. Lu Zeyan, maafkan aku. Kamu di mana? Aku sudah tanya ke banyak orang tapi nggak ketemu kamu. Suaranya seperti bulu yang basah tersapu hujan. Jangan hilang seperti ini ya. Aku benar-benar hanya punya kamu. Setiap isak tangis seperti serpihan kaca kecil. Berjalan bola-balik di dalam dada mengikuti detak jantung. Aku menarik napas dalam-dalam. Memperhalus suara dan memberitahu posisiku. Aku akan segera ke sana. Aku sudah tidak peduli pada Lingzi yang sombong tadi pagi. Asalkan yang di depanku ini bersedia menjelaskan dengan jelas. Alasan untuk menarik garis batas. Aku di depan pintu gerbang selatan sekolahmu, di dekat air mancur itu. Dia menghirup hidungnya. Kamu harus tunggu aku. 5 menit. Saat aku menaiki sepeda listrik, aku masih berpikir. Padahal tadi pagi masih di kelas yang sama. Kenapa sekarang dia bahkan tidak tahu dia di kampus mana? Gedung pengajaran ekonomi di kampus utara dan kompleks gedung sains dan teknologi di kampus selatan.
Terpisah oleh perjalanan 20 menit naik kendaraan. 3 anak laki-laki di dekat air mancur sedang mengelilingi sosok yang kecil dan lembut. Lin Zixia berjinjit melihat ke dalam kerumunan, mengabaikan gangguan orang di sampingnya. Sampai sepeda listrik hijau muda tiba-tiba mengerem mendadak di depannya. Matanya tiba-tiba bersinar seperti api bintang yang menyala. Lu Zheyan. Tenaga ketika dia meluncur ke arahnya, hampir membuat sepeda listriknya kehilangan keseimbangan. Aku masih merasakan tubuh yang gemetar ini. Mencium aroma sampo yang familiar. Berbeda dengan bau parfum menusuk tadi pagi. Saat ini gadis di pelukannya lembut seperti gumpalan awan. Teman-teman, perlakukan pacarmu dengan baik. Anak laki-laki di sampingnya berkata dengan nada cemburu. Dia memegang foto kamu dan bertanya ke Wulu. Saat aku mengucapkan terima kasih aku tiba-tiba tertegun menatap foto itu. Padahal kita tadi pagi baru bertemu di kelas. Aku mengangkat wajah Ling Zixia dengan telapak tangan. Memerhatikan dengan seksama. Mata yang basah. Ujung hidung yang sedikit merah. Berbeda jauh dengan gadis angku di pagi hari tadi. Ponsel tiba-tiba bergetar. Suara wanita tajam terdengar dari nomor asing. Lu Zheyan. Apa dasarmu menyebarkan gosip bahwa aku pacarmu? Apa kamu merasa menyebar gosip seperti itu tentang perempuan itu menyenangkan? Kau kira dengan begitu aku akan menyukaimu? Aku berdiri di tempat sambil mendengar suara di telepon. Jelas itu adalah Ling Zi, gadis yang melemparkan buku pelajaran ke wajahku pagi tadi. Gadis yang berada dalam pelukanku sedang menggesekkan kepalanya ke dadaku. Sementara di ujung telepon masih terus meneriaki. Kau bukan kekanak-kanakan. Kalau kau seperti ini, itu hanya membuatku merasa sangat jijik. Tahukah kau? Jika yang kini bersandar dalam pelukanku adalah Ling Zi, maka siapa Lin Zixia yang agresif di seberang telepon itu? Aku menatap kedua gadis yang mirip tetapi berkepribadian sangat berbeda itu di depanku. Tiba-tiba aku menyadari betapa konyolnya situasi ini. Suara pertanyaan Liang Wanqiu masih bergema di telingaku. Sementara Ling Zixia menarik ujung bajuku dengan malu-malu. Seperti kelinci kecil yang ketakutan. Suara Liang Wanqiu seperti pahat es yang tajam. Menembus langsung ke gendang telingaku. Jangan coba mengalihkan pembicaraan. Semua teman-teman di kampus selatan sudah memberitahuku. Setiap katanya diucapkan sangat tegas. Seolah-olah ingin menusuk layar ponsel. Kau kini sangat mengganggu kehidupanku dalam belajar. Besok kau harus beri aku penjelasan. Kalau tidak, aku akan pergi menemui pembimbing. Aku bisa membayangkan seperti apa dia saat ini. Dahi berkerut. Jari-jari yang memakai kuteks warna telanjang. Sedang dengan tidak sabar mengetuk meja. Suara ini sangat cocok dengan Ling Zixia di dalam kelas tadi pagi. Namun sangat berbeda dengan gadis yang sedang bersandar di bahuku dan bersenandung saat ini. 10 menit kemudian, di bawah gedung asrama, melihat aku segera memutuskan telepon. Dia menatap mata basah Lin Zixia. Bulu mata gadis itu sedikit bergetar seperti sayap kupu-kupu yang basah oleh hujan. Apakah kau jatuh cinta pada stop? Aku tiba-tiba mengulurkan tangan dan meremas pipinya yang lembut. Kau yakin tidak punya saudara kembar yang hilang? Lin Zixia. Ketika dia menggeleng bingung, ujung rambutnya menyapu aku. Pergelangan tangan. Dengan aroma sampo Tiancheng. Aku memperhatikan ada tahi lalat kecil di belakang telinganya. Ketika Ling Zixia tadi pagi mengikat ekor kuda tinggi. Di posisi itu jelas tidak ada apa-apa. Saat sepeda motor melaju di jalan utama Wutong, Lin Zixia tiba-tiba menyembunyikan wajahnya di punggungku. Melalui kain seragam sekolah, aku bisa merasakan dia diam-diam menggosokkan ujung hidungnya ke tulang belikatku. Dulu aku sering duduk di mobil ibu. Suaranya serak. Tak pernah berani memeluk seperti ini. Di bawah gedung asrama, bayangan Liang Wanqiu yang memeluk kedua lengannya. Seperti sebilah pedang yang tertarik dari sarungnya. Dia hendak berbicara. Tatapannya tiba-tiba membeku di belakangku. Di sana berdiri seorang gadis dengan kontur yang sama dengannya. Hanya saja gaun yang dipakai pudar karena dicuci dan pandangan yang pemalu. Seperti foto lama yang memudar karena direndam hujan. Ketika kedua gadis saling menatap, aku seolah melihat dunia di kedua sisi cermin saling bertabrakan. Setelah keheningan sejenak, Lin Zixia yang membuka pembicaraan. Ibuku tak pernah bilang aku punya saudara kembar. Kalau ayahmu? Ibu bilang ayah meninggal waktu aku masih kecil. Aku berpikir dalam. Mengangguk pelan. Mungkin mereka bercerai. Di keluargaku, bilang ayah meninggal itu hal yang biasa. Aku menatap Liang Wanqiu lagi.
Kalau kamu, dibesarkan bersama orang tuaku selalu harmonis. Waktu kecil juga mereka berdua yang mengurus. Tak pernah ada yang menyebut aku punya saudara kembar. Mungkin kedua keluarga sudah berpisah sejak kecil. Keluarga juga tak pernah terbuka soal perceraian. Analisaku benar ya? Kapan tanggal lahir kalian? Jika pada hari yang sama, maka itu hampir pasti. Tanggal 8 Agustus tahun 2007. Hari terakhir musim panas. Lin Zixia berkata dengan sedikit rasa bangga. Jelas dia sangat menyukai ulang tahunnya. Aku menantikan dan memandang ke arah Liang Wanqiu. Tanggal 9 Agustus tahun 2006. Liang Wanqiu mengernyitkan dahi. Awalnya kukira dia dan Lin Zixia mungkin benar ada hubungan darah. Tapi setelah melihat hari ulang tahun, hatiku kembali merasakan keraguan. Aku terdiam sejenak. Dalam hati terus merasa ragu. Selisih 1 hari masih bisa dibilang lahir dini hari. Selisih 1 tahun. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apa mungkin benar ini adalah keajaiban biologi? Pokoknya keadaannya memang seperti ini. Kita harus berdiskusi bagaimana menyelesaikannya. Aku menghela napas dengan pasrah. Aku membungkuk ke arah Liang Wanqiu. Dengan sungguh-sungguh meminta maaf. Maafkan saya. Pagi ini saya salah mengira kamu sebagai Zixia. Mungkin saya sudah menyinggung perasaanmu. Lin Zixia juga membungkuk bersama-sama. Meskipun belum mengerti apa sebenarnya yang terjadi, Liang Wanqiu membuka mulutnya, tapi ragu-ragu untuk bicara. Akhirnya hanya menghela napas. Sebenarnya aku juga ada salahnya. Hanya saja jemariku dengan lembut menyusuri helai rambut lembut di bawah Lingzi. Mataku menoleh ke Liang Wanqiu. Tentang gosip-gosip di sekolah itu. Kamu ingin menyelesaikannya bagaimana? Bagaimana kalau kita bertiga foto bersama lalu kirim ke teman-teman di circle? Aku tersenyum licik di sudut bibir. Biar semua orang melihat keajaiban biologi. Liang Wanqiu baru akan mengangguk. Tiba-tiba matanya berbinar. Ada cara yang lebih baik. Dia berkedip ke arah Ling Zixia. Dalam sekejap berkedip. Adik minta pinjam pacarmu sebentar. Ling Zixia kebingungan melepas genggaman. Tangan yang memegang ujung bajuku. Liang Wanqiu langsung menggenggam lenganku. Dengan cepat menarik ke bawah. Klik, foto bersama selesai. Dia menatap Lin Zixia dengan lembut. Tambahkan kontak, ya. Saat mereka bertukar WeChat, Liang Wanqiu memperhatikan kerah bajuku yang sudah pudar karena sering dicuci. Aku punya beberapa baju yang hanya kupakai 2 atau 3 kali. Pacarku bisa aku rawat sendiri. Dengan tegas memotong. Sambil menggandeng Lin Zixia ingin pergi. Namun Lin Zixia tiba-tiba memeluk lenganku. Senyum manis ke Liang Wanqiu. Sampai jumpa, kakak musim gugur terakhir. Di jalan menuju kantin, aku tiba-tiba mendekat. Kamu, rahasia kecil yang kamu bilang sembunyikan dariku apa sih? Lin Zixia mengembungkan pipinya. Padahal sudah bilang boleh tidak perlu diceritakan. Dia tiba-tiba berdiri di ujung jari kaki. Dan berbisik lembut di telingaku. Rahasia itu adalah aku suka kamu. Itu rahasia apa coba? Aku tertawa keras. Mengecup pipinya yang memerah. Aku sudah lama tahu. Lantai 2 kantin area A. Lin Zixia menatap daftar harga. Mengernyitkan hidung. Matanya langsung berbinar. Aku mau yang ini, sambil melihat potongan ham kecil di dalam mangkuk. Dia bergumam dengan nada tak terima. Aku bisa masukkan 4 telur. Nanti kalau kita sudah kaya. Aku sambil menyandarkan dagu, berkata. Dia akan buka kios buat kamu. 6.000, 4 telur. Tambah 2 sosis ham. Lin Zixia dengan wajah merah mendorong sisa makanannya padaku. Aku sudah tidak habis. Ketika aku langsung mulai makan dengan sumpitnya. Kepalanya kayak mau mengeluarkan asap. Itu adalah yang pernah saya pakai. Makanya rasanya sangat enak. Saya tersenyum jahil sambil mengulurkan sumpit ke mulutnya untuk mencicipi. Lin Zixia tanpa sengaja menjilat ujung sumpit. Keduanya langsung merasa malu dan pipinya memerah. Berjalan santai di sepanjang jalan pohon wutong. Lin Zixia tiba-tiba menendang sebuah batu kecil. Tidak adil. Kamu bahkan belum bilang ulang tahunmu. Tanggal 20 Mei tahun 2007. Aku mengacak rambutnya. Panggil aku kakak, mau dengar nggak? Lin Zixia memalingkan wajahnya. Tapi diam-diam melirikku dengan sisa pandangan. Padahal jelas dia pacarku sendiri. Tapi malah ingin aku memanggilnya kakak. Dia menggigit bibirnya. Mengingat rekan kerjanya dulu. Yang sering teriak memanggil pacar mereka. Panggilan kakak bikin dia merinding. Dia pasti nggak akan setuju dengan permintaanku yang kelewatan ini. Aku tampak sedikit kecewa.
menatap Lin Zixia dengan perasaan tertindas. Lin Zixia langsung merasa malu. Matanya agak menghindar. Dasar aku, mencoba membuatnya luluh hatinya. Padahal cuma memanggil sekali saja kakak. Kalau itu bisa membuatku senang. Lin Zixia sedang menunduk sambil ragu-ragu. Tiba-tiba merasakan tangannya digenggam erat seseorang. Dia mengangkat kepala dan bertemu dengan sepasang mata penuh senyum. Aku sedang menatapnya dengan ekspresi penuh kesombongan dan kelembutan. Dia melirikku dengan lembut. Wajahnya memperlihatkan sedikit rasa malu dan manja. Suaranya lembut sekali. Bersiap memanggil, kakak laki-laki. Tapi sebelum sempat keluar kata itu, ponselku tiba-tiba bergetar hebat. Menghancurkan keberaniannya begitu saja. Aku mengerutkan kening. Melihat panggilan tak dikenal. Baru saja aku angkat. Mendengar seorang remaja dengan nada marah bertanya. Apakah kamu Lu Zeyan? Segera putuskan dengan Wan Qiu. Ponsel hampir pecah karena getaran. Aku dengan malas melirik Lin Zixia. Zaman sekarang remaja yang sok jagoan memang banyak, bro. Pertama, aku tidak menjalin hubungan dengan Liang Wan Qiu. Kedua, aku sudah punya pacar. Aku heran dari mana dia dapat nomor aku. Penipu itu sudah umumkan secara resmi. Pihak lawan tetap tidak mau mengalah. Aku harus bilang padanya, kamu main dua kapal. Aku tertawa kesal. Kenapa aku putus? Kamu bisa naik kelas? Aku melirik Lin Zixia. Sudut bibir tersungging senyum nakal. Tiba-tiba berkata, dia sekarang ada di sampingku. Kamu mau panggil satu kali. Aku akan mencium dia sebentar. Biar kamu juga ikut merasakan suasana. Beraninya kamu coba sentuh dia. Pihak lawan marah dan kebingungan. Aku bilang kalau mau ya langsung saja. Langsung memberikan ciuman keras di kening Linzi. Dengan penuh perhatian mendekatkan ponsel. Biar suara itu terdengar jelas di mikrofon. Wajah Linzi yang dicium memerah. Bulu mata bergetar ringan. Tatapannya penuh kebingungan. Di seberang diam selama 2 detik. Lalu meledak dengan teriakan kemarahan yang lebih dahsyat. Lu Zeyan. Berani kau merebut Dewi cantikku. Kalau berani turun sini kita selesaikan langsung. Aku tidak mau kalah. Setengah bercanda membalas. Mau tidak? Sekalian siaran langsung buat kamu lihat. Linzi membuka mulutnya. Pikirannya jadi kacau balau. Mata dipenuhi perasaan terkejut dan bingung bercampur cahaya. Dia lihat aku masih pegang ponsel. Di ujung telepon justru sunyi sekali. Maka aku bertanya kecil apakah dia sudah tidak bicara lagi. Pukulan mematikan. Remaja di seberang itu benar-benar membeku. Dia menyukai Dewi itu lebih dari setahun. Dengan mata terbuka aku menangkapnya dengan cara seperti ini. Dia masih ingat suara Dewi itu selalu dingin dan acuh tak acuh. Sekarang malah lemah seperti gadis kecil yang manja. Telepon terputus. Anak laki-laki memeluk bantal sambil menangis tertahan di asrama. Merasa patah hati karena cinta diamnya berakhir tanpa hasil. Aku menyimpan ponsel. Menyeringai penuh kemenangan. Lingzi ragu-ragu menjelaskan. Telepon itu mahal sekali. Kalau tidak ada suara ya harus putuskan. Dia mengangguk seolah menenangkan diri sendiri. Seakan begitu dia bisa membenarkan tindakannya. Aku menyentuh dahinya di tempat yang tadi baru aku cium. Dia langsung malu dan memalingkan kepala. Suaranya juga menjadi pelan. Ayo turun. Kita kembali ke apartemen dulu. Aku meraih tangannya. Besok masih harus kerja paruh waktu. Harus menyiapkan sesuatu. Sepeda listrik kecil mengantar kami dengan cepat pulang. Di jalan ponsel terus bergetar. Semua nomor asing. Mereka menyuruhku putus. Aku menekan tangan Lin Zixia. Untuk pertama kalinya merasakan efek samping jatuh cinta dengan bunga sekolah. Pengawasan seluruh rakyat. Lihat begitu banyak orang menyuruhku putus. Kamu bilang bagaimana ini? Aku sengaja memanjangkan nada bicara. Lin Zixia menggeram pelan. Mereka menyuruhmu putus dengan kakak Wan Qiu. Bukan menyuruhku meninggalkanmu, benar kan? Aku tiba-tiba ingat kamu barusan menambahkan WeChat Liang Wan Qiu. Dia kirim apa di Moments-nya? Lin Zixia mengeluarkan ponsel. Membuka Moments milik Liang Wan Qiu. Yang di atas adalah foto kami berdua. Caption-nya tertulis gunung dan sungai jauh. Asap dan api manusia. Tak satu pun kamu. Tak ada yang bukan kamu. Di bawah juga ada laporan penilaian diri. Dapat pacar. Namanya Lu Zeyan. Aku tersenyum kecut. Sekarang aku mengerti maksud Liang Wan Qiu mengatakan meminjam pacar. Aku segera menelpon. Mempertanyakan Liang Wan Qiu. Apa maksudnya dengan postingan Moments itu? Bukankah kita sepakat jelaskan dengan jelas?
Sekarang malah begini. Aku jadi tokoh utama gosip yang kamu buat. Apakah harga diri laki-laki itu tidak penting? Adik Zixia ada di sana? Suara Liang Wanqiu terdengar dari ujung telepon. Masih membawa sedikit rasa keterasingan. Kakak musim gugur akhir. Aku di Linzi. Xia bertumpu pada kakiku dengan satu tangan. Kepalanya mendekat ke samping ponsel. Kenapa kamu bilang Lu Zheyan adalah pacarmu? Nanti Lu Zheyan pasti sering membawamu jalan-jalan di kampus universitas. Lebih baik langsung mengaku, agar tidak selalu disalahpahami. Menjelaskan itu ini, terlalu melelahkan. Wajah Linzi kembali memerah seperti sinar matahari senja. Menengadah memandangku. Bertanya dengan hati-hati. Nanti kamu masih akan membawaku keluar bermain, kan? Mataku agak menghindar, tapi tetap mengangguk dengan serius. Iya. Besok dan lusa akan kuajak kamu jalan-jalan. Liang Wanqiu tertawa dari seberang telepon. Dengan begini, aku tidak perlu terus-menerus ditanya. Dunia akhirnya menjadi tenang. Namun aku malah menemukan dengan tanpa kata. Ketentraman itu hanya milik orang lain. Panggilan gangguan malah dialihkan semuanya ke aku. Adik Zixia, bolehkah aku menyimpan satu postingan di lingkaran pertemanan itu? Kalau kamu tidak senang, aku akan menghapusnya. Liang Wanqiu meminta pendapat. Lin Zixia teringat adegan tadi saat aku menyentuh dahinya sendiri. Tak bisa menahan tawa bodoh. Tidak apa-apa. Begitu kata-kataku terucap, pipi tiba-tiba ditarik olehku. Dia dengan tidak senang mengembungkan pipinya menatapku. Aku memasang wajah masam dan menyela. Kenapa kalian berdua langsung cocok? Meninggalkanku di samping. Yang terluka jelas aku. Baiklah. Kamu tidak penting ya? Liang Wanqiu membalas dengan ringan. Dengan menyandang gelar pacarku. Kamu nikmati saja diam-diam. Aku langsung melempar telepon kedua gadis itu untuk mengobrol. Sendiri sibuk dengan urusan utama. Aku menatap layar komputer. Desain poster rekrutmen kampus tak kunjung selesai. Sore tadi berdiskusi dengan senior Zhang. Melakukan sendiri agar menghindari campur tangan berlebihan dari perusahaan. Bagaimanapun saingan sudah menandatangani kesepakatan eksklusif. Berteriak-teriak membuka stand sama artinya dengan terang-terangan merebut wilayah. Saat mencari di perpustakaan template, tiba-tiba teringat poster merah monoton dari operator itu. Terlihat tanpa sadar mengetik di keyboard. Tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Mengapa tidak melakukan sebaliknya? Latar putih minimalis. Dilengkapi dengan grafik perbandingan data yang mencolok. Menonjolkan keunggulan harga kita. Lin Zixia dan Liang Wanqiu berbicara lama. Hingga mereka merasa belum puas lalu menutup telepon. Dia duduk bersila di sampingku. Bersandar pada bahuku. Dengan rasa penasaran bertanya. Kamu sedang sibuk apa? Besok para mahasiswa baru akan melakukan pendaftaran. Aku kerja part-time membantu urus kartu kampus. Sekarang ingin membuat poster yang agak spesial. Untuk menarik semua pelanggan dari operator lain. Lin Zixia menganggukkan kepala sambil serius melihat layar. Poster-poster ini sebenarnya cukup menarik. Tidak bisa dipakai ya? Bisa sih sebenarnya bisa dipakai. Cuma tidak ada yang benar-benar meninggalkan kesan. Aku melirik waktu. Makan malam lebih awal yuk. Mau pesan makanan atau ingin makan apa? Lingzi membuka aplikasi pesan antar makanan. Melihat harga makanan yang seringnya puluhan ribu per porsi. Hati kecilnya mulai berbisik. Kalau kita makan berdua bisa habis 4-50 ribu. Dia sedikit merasa sayang. Dia sekarang tidak ada pekerjaan. Tidak ada penghasilan. Dan masih mendorong aku untuk kerja part-time menambah penghasilan keluarga. Hati semakin merasa bersalah. Setelah lama membuka-buka aplikasi pesan antar makanan. Matanya berputar. Melirik ke dapur kecil di loft. Mencoba bertanya, bagaimana kalau aku masakkan untukmu? Aku mendengarnya, langsung terpana. Mematikan komputer. Angin malam bertiup. Lin Zixia berbaring di punggungku. Memeluk pinggangku erat-erat. Sejak kemarin diusir oleh ibu. Dulu di rumah aku yang selalu masak untuk ibu. Kalau begitu ayo, pergi belanja sayur bersama. Aku menariknya berdiri. Mata Lin Zixia berkilau. Wajahnya penuh kegembiraan kecil. Tidak menyangka bisa belanja dan masak bersama orang yang disukai. Dia merasa hari itu manis seperti mencuri nyawa. Dia menggelengkan kepala, melihat komputer di meja. Serius menasihati. Duduk terus di depan komputer juga nggak keluar ide baru. Ayo keluar jalan-jalan bikin otak segar. Siapa tahu jadi cerah idenya. Cepat-cepat, sudah malam. Nanti nggak kebagian waktu makan.
Aku tersenyum, meletakkan kedua tangan di bahunya. Seperti mendorong kereta, aku mengajaknya keluar apartemen. Dia sebenarnya sudah putus asa. Berencana menjalani tahun ini seadanya saja. Tak disangka aku tidak hanya melihat kesulitannya, tapi juga selalu memikirkannya. Sedikit rasa cintanya itu perlahan-lahan meledak tanpa bisa dihentikan. Keduanya segera sampai di supermarket. Lindsay menggenggam lenganku erat-erat. Ini terletak di kawasan komersial kampus universitas. Di sekitarnya lengkap dengan restoran, rekreasi dan hiburan. Musim awal semester, para mahasiswa berkumpul berkelompok untuk makan bersama. Terutama pasangan muda yang lama berpisah selama liburan musim panas. Mereka ingin terus bersama sepanjang waktu. Suasana muda hampir meluap-luap. Aku memperhatikan Lindsay yang bersembunyi di belakangku. Hatiku terasa sangat bahagia. Pacar orang lain mana secantik milikku ini. Tiba-tiba aku merasa lebih percaya diri. Sia, lihat pasangan-pasangan lain, mereka pergi ke restoran makan bersama. Kita malah ke supermarket beli bahan makanan. Lindsay menundukkan kepala saat mendengar itu. Namun dalam hati merasa sedikit bersalah. Mengajak pacar makan pun harus hitung-hitung pengeluarannya. Dia takut aku akan kecewa. Aku justru tersenyum lebar. Ini namanya menjalani kehidupan. Seperti pasangan yang sudah lama menikah. Mata Lindsay berkedip beberapa kali. Pipi langsung memerah seperti awan senja. Mengingat kata, pasangan lama menikah, itu. Dia pun tersenyum manis. Masuk ke supermarket. Aku mendorong troli belanja. Serahkan semua keputusan padanya. Sebelum sekolah dimulai. Pemilik sebelumnya sudah menyiapkan semua peralatan memasak dan bumbu. Lagi pula sewa tempat tinggal memakan biaya terbesar. Makan tentu harus dihitung dengan cermat. Lindsay membawaku membeli 10 jin beras dulu. Menghabiskan 20 kuai. Lalu membeli 12 butir telur. 8 kuai. Daging perut babi dan tomat. Sekaligus memilih 6 ekor udang. Sayur, daging, dan seafood semuanya lengkap. Melihat Lindsay memegang sawi putih dengan satu tangan. Melihat kiri kanan. Aku bersandar di troli belanja. Hatiku hampir meleleh. Aku tidak pernah punya cita-cita besar. Hari-hari idealku hanya seperti ini. Setelah pulang kerja, beli sayur dan masak dengan orang yang dicintai. Berpelukan dan tertidur di malam hari. Sederhana tapi hangat. Lindsay benar-benar seperti pasangan ideal dalam hatiku. Sedang berpikir apa? Lindsay meletakkan sawi putih ke troli belanja. Dengan hati-hati bertanya, memikirkan bagaimana kamu bisa begitu menggemaskan. Aku tersenyum dan berkata, mari beli sedikit camilan lagi. Nanti kita tonton film bersama. Lindsay awalnya ingin menolak, tapi begitu dengar akan menonton film bersama, wajahnya tiba-tiba memerah dua pipi seperti berawan merah. Suaranya pun menjadi lebih lembut. Kak, kalau begitu beli sedikit saja ya. Lampu supermarket menyinari rak-rak penuh barang dengan lembut. Aku mendorong keranjang belanja dengan santai menyusuri area camilan. Jari-jariku perlahan mencubit tangan Lindsay. Suaraku mengandung canda tawa. Ada camilan apa yang kamu ingin makan? Pandangan Lindsay tertuju pada sebungkus keripik kentang. Begitu menyentuh kemasannya, otaknya langsung berputar cepat menghitung-hitung secara diam-diam. Keripik kentang 40 gram. Harga 2,9 yuan kalau dihitung per setengah kilogram jadi 36 yuan. Padahal kentang 1 kilogram cuma 2 yuan. Daging sapi juga cuma sekitar 32 yuan per kilogram. Lu Zeyan. Dia tersenyum canggung. Dengan berat hati melepaskan pandangannya dari keripik kentang itu. Kalau begitu kita beli sedikit daging sapi saja ya. Camilan sebaiknya dilupakan saja. Aku menyerah. Langsung mengambil sebungkus keripik itu dan melemparkannya ke dalam keranjang belanja. Sambil mengusap rambutnya dengan santai. Dengan nada penuh kasih sayang. Kamu terlalu banyak berpikir. Bisa bikin kamu gak bahagia loh. Lindsay dengan murung memeluk lenganku. Pipi sedikit mengembung. Menghasilkan uang itu sangat sulit. Dia bekerja lebih dari 10 jam sehari. Tapi hanya menghasilkan sedikit lebih dari 100 yuan. Rata-rata dalam 1 jam dia hanya bisa membeli 4 atau 5 bungkus keripik. Melihat kelakuannya yang sedang mengamuk, aku sedikit tersenyum di sudut bibir. Sebuah senyuman lembut muncul di mataku. Aku menggandengnya sambil memilih-milih di antara rak-rak barang. Memilih camilan yang disukai oleh para gadis. Yang penting akhirnya kita akan berbagi bersama. Saat sampai di bagian minuman, aku tanpa ragu mengambil satu kotak isi 12 kaleng kecil.
Cola, minuman yang membahagiakan. Yang termahal adalah sensasi menyegarkan pada tegukan pertama. Aku menggoyangkan kaleng aluminium kecil itu. Lalu menjelaskan, 200 ml itu pas banget. Dan harus dalam kaleng aluminium, bukan botol plastik. Kalau tidak, tidak ada sensasi dingin yang menyegarkan. Lingzi mengedipkan mata. Menarik kerah bajuku. Menunjuk kerak bawah yang ada botol besar 2L. Yang itu lebih hemat. Kapasitasnya hampir sama. Tapi harganya cuma setengah dari botol besar. Minum sekali habis gasnya. Rasanya akan jadi hambar. Aku menggelengkan kepala. Lin Zixia mengembungkan pipinya. Berbisik lirih. Aku baru saja kehabisan napas sekarang. Kita sudah sepakat hidup bersama. Kenapa orang ini sama sekali tidak paham cara mengatur keuangan dengan baik? Mendengar keluhannya yang kecil. Aku tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba mendekat ke telinganya. Napas hangat menyapu daun telinganya. Kalau kamu kehabisan napas, aku akan melakukan napas buatan untukmu. Telinga Lin Zixia terasa panas. Dengan tergesa-gesa memalingkan wajah. Jari-jarinya diam-diam menggenggam ujung bajuku. Menggoyangkannya perlahan. Berangan-angan saja. Melanjutkan berkeliling melewati area minuman. Mataku menyapu rak. Tiba-tiba berhenti pada sebuah minuman kelapa. Aku mengambil botol itu dan memperhatikan kemasan dasar keranjang. Gambar pohon kelapa. Di bawahnya ada gambar kelapa dengan sedotan. Apakah jus kelapa hanya ada dalam kemasan seperti ini? Aku melihat sekeliling. Menundukkan suara. Berpose dengan berlebihan. Wajah Ling Zixia yang sudah biasa minum dari kecil tiba-tiba memerah dengan cepat. Dengan panik menoleh ke kiri dan kanan. Setelah memastikan tidak ada orang, merasa lega. Tidak ada kok. Ini adalah yang paling sering kita temui di sini. Mungkin berbeda dengan kota lain. Mataku langsung berbinar. Merek lain mungkin memiliki perbedaan wilayah. Tapi iklan santan itu sangat klasik. Jika di dunia ini ada musim inspirasi, mustahil tidak tahu saat inspirasi datang. Aku tahu harus bagaimana mendesain poster itu. Belanja selesai. 2 orang mendorong keranjang belanja penuh menuju kasir. Selamat siang. Perlu kantong belanja? Kasir bertanya sambil tersenyum. Aku baru akan membuka mulut. Lin Zixia sudah mengeluarkan sebuah kantong plastik kusut dari sakunya. Tidak perlu. Terima kasih, dia bilang. Memandangku sekilas. Melihat ada keterkejutan dalam mataku. Segera menundukkan kepala. Pipi sedikit memerah. Suaranya tipis seperti nyamuk. Kita harus hidup bersama. Ya, harus benar-benar hemat dan cermat. Aku tersenyum lebar. Membantu dia memasukkan barang ke dalam kantong plastik. Pemindai barcode berbunyi bip-bip. Jumlah pada layar terus berubah. Totalnya 186 yuan. Bagaimana ingin membayar? Lin Zixia mengeluarkan 2 lembar uang 100 yuan yang kusut. Dengan penuh hormat menyerahkan kepada kasir. Aku yang bayar. Aku mengusap kepalanya. Bercanda berkata, aduh, aku ini seperti dipelihara oleh wanita kaya muda ya. Lin Zixia menggigit bibir. Dengan tinju kecilnya memukulku pelan. Aku tidak mau bantu kamu bawa barang lagi. Kamu cukup menggenggam tanganku saja. Aku tersenyum memanggul karung beras. Mengangkat kantong belanja, ayo pergi. Kita pulang. Kembali ke LF. Aku mengganti sandal. Baru saja akan mengelompokkan barang-barang dan memasukkannya ke kulkas. Lin Zixia sudah mengenakan celemek merah muda-muda. Lembut mendorongku ke ruang tamu. Ini aku yang akan membereskan. Bukankah kamu masih harus membuat poster? Penampilannya memakai celemek. Entah kenapa membuatku merasa seperti pasangan pengantin baru. Tenggorokanku tak sadar bergelitik. Tiba-tiba aku merasa mulut kering dan lidah keluh. Menyadari tatapanku. Lin Zixia merasa pipinya memerah. Menunduk mengutak-atik tali celemek. Suaranya halus. Kalau tidak segera masak, kita akan terlambat makan. Padahal itu janji dia sendiri. Saat ini entah kenapa hatiku jadi gelisah. Aku tersenyum tipis sambil mengusap ubun-ubunnya. Dengan nada lembut. Kalau begitu aku nantikan makan malammu. Penanganan untuk anjing laut serahkan padaku. Kalau butuh panggil aku kapan saja. Lin Zixia menggenggam tinjunya. Matanya berkilauan. Lu Zeyan semangat. Aku duduk di depan komputer. Aku mengingat-ingat kemasan klasik santan dari kehidupan sebelumnya. Di Word aku buat beberapa blok warna besar yang mencolok. Selebaran promosi yang aku minta dari senior Zhang Guanghao. Jadi sebagai template referensi. Tak lama poster yang sederhana namun menarik pun tercipta.
Sewa bulanan 209.220 G, kuota umum 80 menit. Durasi bicara 3 judul tebal muncul jelas di layar. Aku puas bersandar di sandaran kursi. Tak tahan untuk berseru. Aku benar-benar bakat kecil yang biasa-biasa saja tapi hebat. Cepatlah datang dan nikmati karyaku. Aku berteriak lantang di ruang tamu. Lalu segera membalikkan layar laptop ke arah dapur. Di tengah asap minyak yang mengepul, Lin Zixia satu tangan menggoreng telur tomat. Satu tangan menengadah melihat ke arah layar. Blok warna yang cerah dan angka besar di layar. Bagaikan mainan edukasi dini dan keindahan. Sungguh tidak ada kaitannya sama sekali. Dia hampir melempar spatula seperti remote control. Masih menggigit gigi memaksa mengeluarkan satu kalimat. Cukup bagus. Kalau tidak, kamu coba lihat desain orang lain lagi. Dia dengan hati-hati membalas. Aku sedikit tersenyum separuh menyeringai dan berkata, kamu sudah bilang bagus. Ngapain harus tiru orang lain juga? Lin Zixia agak ingin mencari lubang untuk merunduk. Sebenarnya poster promosi besok aku sendiri saja yang suka sudah cukup. Hal yang memalukan. Aku kan bukan dia, Zixia. Besok aku takut tidak bisa mengurus semua sendiri. Kamu harus bantu pergi bersama. Aku mengedipkan mata. Kamu cuma pegang poster ini saja. Pasti jadi wajah toko yang manis. Lingzi tiba-tiba gemetar tangannya. Penggorengan berbunyi kleng. Hampir terlempar keluar. Dia melirik poster di atas meja. Besok sendiri yang pegang karya seni ini. Bukankah jadi pusat perhatian di seluruh acara? Dia merengek. Menyajikan hidangan terakhir di atas meja. Bisakah ganti poster promosi yang lebih menonjol? Yang mudah dimengerti adalah yang terbaik. Aku berkata dengan serius. Tiba-tiba menanyakan paket harganya berapa? Berapa banyak trafiknya? Durasi panggilannya? Ingat tidak? Dalam benak Ling Zixia tiba-tiba muncul poster yang jelek sampai melewati batas itu. Otaknya seperti dipukul dengan palu tumpul. Dia menegakkan lehernya dengan keras kepala. Saya benar-benar tidak ingat. Saya coba cara lain. Menjual satu kartu. Dapat untung 100. Menjual 200 kartu. Setiap kartu 200-300 lembar. Masih ada bonus 5.000. Mata Ling Zixia langsung bersinar. Menatap poster itu jadi sangat enak dipandang. Dia siang tadi juga melihat poster operator lain. Isi sudah lupa semua. Poster jelek yang sangat aneh ini. Malahan lebih berkesan. Saatnya makan. Cai mie kecil. Aku mengusap kepalanya. Nanti harus pergi mencetak posternya. Aku ambil nasi. Ling Zi melonjak bangun. Lari cepat menuju penanak nasi listrik. Di meja ada 3 lauk dan 1 sup. Kol dan daging perut babi. Telur orak-arik tomat. Dan 1 mangkuk sup nasi udang segar. Ketumbar dan aroma bercampur menjadi satu. Aroma kehidupan langsung terasa. Aku menerima mangkuk makan. Mencicipi sawi yang renyah dan segar. Mengangguk-angguk, luar biasa. Aku sendiri tipe koki yang mengikuti resep. Tanpa resep jadi bingung. Keterampilan Ling Zixia memang sederhana. Tapi ada semacam kekuatan lembut yang ajaib. Dia diam-diam mengamatiku. Melihatku makan dengan penuh ekspresi bahagia. Tak tahan turut mencoba 1 suap. Padahal rasanya biasa saja. Makan bersama denganku. Ternyata terasa sangat enak. Aku menggenggam tangannya. Dengan lembut mendaratkan ciuman di bibirnya yang di gelas kertas. Masih pura-pura mengeluh. Salah kamu, hampir membuatku jadi bulat. Ling Zixia tersenyum melihat piring kosong. Hari ini sawi dimakan tidak banyak. Lain kali akan buat lebih banyak. Daging perut babi dan tomat yang tersisa. Ling Zixia bertanya apakah aku ingin. Aku menepuk perut. Sudah kenyang. Saat membereskan piring dan sumpit. Keduanya berdebat lagi. Aku datang ke rumah. Aku sudah terbiasa membereskan. Ling Zixia bilang tidak boleh. Kamu masak. Aku cuci piring. Ini yang disebut pembagian kerjasama. Rumah kecil bersama. Harus dijaga bersama. Aku tegas mempertahankan. Aku membawa mangkuk ke wastafel dapur. Lin Zixia mengikuti di belakang. Saat aku lengah, dia berdiri di ujung jari dan menciumi pipiku. Dengan suara pelan memanggil, kakak. Seluruh tubuhku terguncang. Piring di tanganku hampir jatuh. Mengeluarkan suara renyah. Lin Zixia buru-buru mendekat. Mengeluh, tangannya kok sejal. Mau menjatuhkan piring pula. Aku tertawa konyol sambil mendorongnya dengan pantat pelan-pelan. Dia. Barusan kamu memanggil aku apa? Lin Zixia menundukkan kepala ke dadaku. Hampir kepalanya mengeluarkan asap. Tidak ada apa-apa. Jangan bicara sembarangan.
Dia mengambil piring yang sudah dicuci, meletakkannya ke rak pengering. Dengan serius berkata, "Ini adalah rumah kecil kita. Aku juga harus berkontribusi." Setelah berkata dia merasa kepanasan karena tatapanku. Segera menunduk dan menambahkan satu kalimat. "Aku hanya mencium kamu sebentar. Itu hal yang sangat normal. Pacar perempuan mencium pacar laki-laki." Aku berbalik dan juga mencium pipinya sekali. Mencium pacar perempuan oleh pacar laki-laki juga sangat wajar. Kemudian panggil sekali lagi dong. Aku memegang sebuah kue sus krim di tanganku. Sambil perlahan menekan bibir bawah Lindsay dengan lembut. Nada suaraku penuh dengan nakal dan harapan. Barusan cuci piring terlalu serius. Sampai tidak dengar dengan jelas. Aroma kue manis mengelilingi ujung hidung. Lindsay Xia menatapku dengan tajam. Tetapi tetap menggigit kue sus itu dalam sekali suap. Kue yang lembut dan krim ringan meleleh di mulut. Membawa kejutan dan rasa malu pertama kali makan kue sus dalam hidup. Dia mengembungkan pipinya. Dengan suara tidak jelas bergumam. "Namanya apa? Bikin kamu jengkel banget. Bukankah masih harus mencetak poster? Sudah gelap malam." Dia mengalihkan topik ke sesuatu yang serius. Wajahnya tetap memerah yang belum hilang. Aku pura-pura tidak peduli. Melemparkan sekantong penuh kue sus padanya. "Kalau tidak mau panggil ya sudah. Pokoknya makan banyak. Kalau kamu mau jadi bulatan kecil." Lindsay Xia mendengus. Mengambil sepotong kue sus dan mengulurkannya ke arah mulutku. "Kalau begitu kamu juga jangan harap bisa kabur." Setelah bersama-sama melalui kisah manis yang sedikit menggendut, keduanya berjalan berdampingan ke toko cetak terdekat. Mencetak berwarna poster promosi yang akan digunakan besok. Poster di tangan berwarna mencolok. Isisnya sederhana dan langsung. Tapi kami semua membawa sedikit harapan. Besok apakah poster yang penuh percaya diri ini akan menarik sekelompok hati penasaran. Sesampainya di rumah baru pukul 7 lewat sedikit. Senja baru saja turun. Ruangan dipenuhi aroma krim dan kertas cetak. Aku menyalakan komputer. Memasukkan rekaman panggilan di ponsel. Mulai mengedit. Di layar terlihat kepala operasional. Wajah sombong. Sikap acuh tak acuh. Kata-katanya penuh penghinaan dan perhitungan terhadap mahasiswa. Bukankah katanya komisi per kartu itu 100 sampai 200? Kenapa jadi 30 dan 50? Lindsay Xia berdiri di samping. Alismu berkerut seperti bukit kecil. Orang itu mengambil bagian besar untuk dirinya sendiri dan membagi sisanya kepada kami. Tinggal sedikit saja. Aku sambil mengoperasikan dan menjelaskan. Besok kita harus membuktikan diri. Membawa semua pelanggan itu ke pihak kita. Tidak mau main dengan bos yang licik. Lindsay Xia, yang sebelumnya murung karena harus memegang poster jelek besok. Mendengar saya berkata begitu, seketika semangat membara. Matanya berkilau. "Tenang, aku pasti akan mengangkat anjing lautnya dengan baik." Aku pura-pura serius menepuk dahinya. "Siapa bilang anjing laut jelek? Jelas sekali dia sangat unik." Aku mengamati Lindsay Xia. Berpikir apakah harus membelikannya beberapa pakaian baru, agar besok bisa jadi pusat perhatian suasana. Tapi tiba-tiba aku berpikir lagi. Jika Lindsay Xia berpakaian sederhana, dia sudah bertahun-tahun tidak membeli pakaian baru. Apakah harus tampil menyedihkan atau cantik? Aku tertawa geli oleh timbangan pikiranku itu. Akhirnya aku putuskan untuk menghormati harga dirinya. Setelah aku selesai mengedit audio, aku akan mengajakmu beli baju baru. Aku mengelus kepalanya. Dengan nada lembut. Lindsay Xia terkejut. Seperti hewan kecil yang menengadah. Matanya penuh dengan kejutan dan keraguan. "Kalau begitu, kamu mau memanggilku apa?" Aku tersenyum jahil. Dan hanya menepuk dahinya sekali. Lindsay Xia menggigit bibirnya. Pipiannya mulai memerah malu. Akhirnya dia bergumam pelan. "Tidak akan memanggilnya kok." Suara kakak lembut terdengar mengalun. Setelah memanggil langsung membalikkan wajahnya. Seperti kucing kecil yang mengerut bulunya. "Kamu nakal yang cerdik ini." Aku tak tahan mengusap wajahnya. Keduanya tertawa dan bermain bersama. "Tunggu aku merekam dulu. Cari BGM yang pas. Kita akan keluar." Aku membuka perangkat lunak pengeditan. Menemukan lagu-lagu di perpustakaan musik, ada yang terlalu sedih. Atau terlalu hampa. Selalu kurang ada semangat hidup. Tiba-tiba terpikir ide cemerlang. Aku memutuskan menggendong gitar. Memutuskan menulis lagu sendiri. Dari lantai 2 terdengar beberapa petikan senar. Mata Lindsay Xia langsung bersinar. "Kamu juga bisa main gitar. Belajar saat liburan musim panas, kejutan kan? Kamu benar-benar beruntung."
Aku percaya diri berkedip. Lindsay sedikit merona di pipi. Namun mulutnya tetap protes. Sombong itu perlu biar dapat istri. Aku sambil menggoda. Sambil memetik senar gitar. Lindsay Xia merangkul lututnya erat-erat. Menunduk tak berani menatap. Telingaku memerah seperti ceri matang. Kamu omong sembarangan lagi. Orang hebat bilang, pacaran tanpa niat menikah itu cuma main-main. Aku bergeser mendekat. Setengah bercanda setengah serius. Kamu ini mau main-main sama aku ya? Kalau begitu malam ini aku juga mau main-main dong. Aku tersenyum penuh nakal. Lindsay Xia tiba-tiba diam. Perasaannya seperti tertutup oleh gelap malam. Dia menunduk menatap lantai. Hati terasa gelisah tak jelas. Apakah tubuhnya benar bisa punya masa depan dengan aku? Menyadari kesepiannya, aku cepat-cepat menghentikan candaan. Dengan menyesal menggaruk kepala. Tadi bercandanya kelewatan. Maaf ya. Lindsay Xia menggelengkan kepala. Tunjukkan lagu dengan gitar untuk aku dengar, boleh ya? Nanti aku atur BGM dulu. Malam hari sebelum tidur akan aku nyanyikan untukmu. Aku mengangguk mengiyakan. Membuka fitur rekaman di ponsel. Terlihat petikan senar gitar yang ringan. Melodi jernih mengalir keluar. Pelukan yang melintasi gunung dan sungai. Segala badai besar kita hadapi bersama. Mendengar kenangan terindah. Tentang semua kabarmu. Berharap bisa melihatmu setiap hari. Hari hujan maupun cerah berangin. Di dunia yang penuh warna-warni. Aku hanya akan menyukaimu. Semoga kamu baik-baik saja di tempat yang tak bisa kulihat. Semoga musim dinginmu selalu hangat oleh sinar matahari. Semoga harimu esok tidak lagi mengalami hujan dan badai. Semoga masa depanmu selalu penuh air mata kebahagiaan. Lindsay Xia bersandar di pintu. Dengan tenang mendengarkan di bawah cahaya lampu kuning hangat dalam rumah. Bahkan udara seolah terbungkus lembut oleh lagu ini.